Novel fiksi bela diri perkotaan. Dokter Tanpa Tanding Ye Kui yang ke-3046 hingga 3057. Cerita berlanjut. Ye Kui menatap orang-orang ini dengan seringai di wajahnya. Sebelum Tetua Agung muncul, orang-orang ini tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun sekarang setelah Tetua Agung muncul, mereka terus berteriak. Mereka adalah pengganggu yang hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Seketika, Ye Kui berkata terus terang, "Kalian, berhenti menggonggong di hadapanku." Mendengar ini, pendeta tinggi, tetua ketiga, dan tetua kedua sangat marah hingga seluruh badan mereka gemetar. Mata pendeta tinggi itu terbuka lebar, dan dia menghentakkan tongkat tengkioraknya di tangannya ke tanah dengan keras, sambil berteriak. "Ye Changsheng, kamu orang gila, kamu berani bersikap begitu sombong ketika kamu akan mati. Kamu sangat sombong, terlalu sombong, sombong sekali." Tetua ketiga juga berteriak, "Aku belum pernah melihat orang gila seperti itu. Ye Changsheng, kau sudah mati. Bahkan jika dewa datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu." Tetua kedua juga berkata dengan sinis, "Ye Changsheng, jika kau bisa meninggalkan dunia bawah hidup-hidup hari ini, aku akan." Namanya ditulis terbalik. Ye Kui sama sekali tidak peduli, dan penghinaan menjadi semakin kuat. Dia berkata, "Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Sebelumnya orang tua itu keluar, aku tidak melihat kalian melompat-lompat dengan gembira. Kenapa? Sekarang kalian punya pendukung, kalian berani memamerkan kekuatan kalian. Sekelompok pengganggu yang hanya peduli pada yang kuat dan yang lemah. Berani sekali kau!" Teriak Pangeran Hades dengan marah, menyela perkataan Ye Kui dan berkata, "Ye Changsheng, beraninya kau mempermalukan pendeta tinggi dan para tetua seperti ini. Aku akan mencabik-cabikmu." Ye Kui tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kasihan dia berteriak balik, "Apa-apaan ini? Bukannya aku meremehkanmu, kamu hanya seorang pengecut. Kamu masih seorang pangeran, itu benar-benar memalukan." Pangeran Hades sangat marah hingga dia hampir muentah darah di tempat. Dia mengepalkan tinjunya dan persendiannya terkepal keputihan. Pada saat ini, pendeta tinggi, penatua kedua, dan penatua ketiga berdiri lagi dan berteriak serta mengutuk. "Ye Changsheng, kau berani tidak menghormati pangeran, kau sama saja dengan mencari kematian. Jika kau berani bersikap sombong lagi, aku akan memastikan tidak ada tulang yang tersisa darimu." Teriakan dan omelan dari imam besar, tetua kedua, dan tetua ketiga bergema di area ini. Di ruang yang menyedihkan itu, mata mereka berkilat marah dan penuh niat membunuh, dan mereka berharap bisa mencabik-cabik Ye Kui dengan segera. Hahaha. Ye Kui tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tawanya bergema liar di tengah angin yang menderu, seolah-olah dia sedang mengejek ketidakmampuan orang-orang ini. Tidak menghormati pangeran. Ye Kui berhenti tertawa, melirik pangeran klan Hades dengan jijai, dan berkata, dengan karakternya, "Apakah menurutmu aku menghormatinya? Seorang pria yang ingin membunuh saudara perempuannya sendiri, apalagi yang bisa dia bawa ke Hades selain membawa rasa malu bagi mereka? Apakah kau benar-benar berpikir dia bisa menuntunmu menuju kemuliaan? Jangan bermimpi, dia hanya akan menuntunmu ke neraka." Pangeran Hades gemetar karena marah. Urat-urat di dahinya muncul, menunjuk ke arah Ye Kui dan berteriak. "Ye Changsheng, kau berhenti memfitnahku. Semua yang kulakukan adalah untuk tujuan besar dunia bawah." "Tujuan besar?" Ye Kui mensibir, "Karena apa yang disebut tujuan besar berarti kamu dapat mengabaikan kasih sayang keluarga dan membunuh orang dengan sembarangan. Kamu jelas melakukan ini untuk memuaskan ambisimu sendiri." Imam besar melirik Tetua Agung dengan tenang, hanya untuk melihat bahwa Tetua Agung telah berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Orang tua ini, mengapa dia belum bergerak? Imam besar diam-diam menyalahkan Tetua Agung di dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan keras. "Ye Changsheng, hari ini kamu menerobos ke wilayah dunia bawah, membunuh orang-orangku. Menyinggung Tetua Agung dan Yang Mulia, dan tidak bertobat. Dia telah melakukan kejahatan besar." "Kejahatan besar?" Ye Kui melangkah maju, ki di badannya melonjak, memaksa angin kencang di sekitarnya mundur sedikit. Sedikit. Dia melirik pendeta tinggi dan yang lainnya dan berkata, "Kamu biasanya. Berapa banyak orang tak berdosa yang mati di tanganmu?
Aku berdiri di sini hari ini untuk mencari keadilan bagi jiwa-jiwa tak berdosa itu. Tetua ketiga mensibir dengan wajah muram wajah, Ye Changsheng, kamu pikir kamu siapa? Kamu sendiri ingin mencari keadilan bagi orang-orang itu. Itu hanya mimpi bodoh. Jika kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan hari ini, aku akan membuatmu menghilang menjadi abu. Ye Kui tidak ingin membuang waktu berbicara dengan orang-orang ini, jadi dia hanya mengutuk, jangan dorong aku. Jika kalian tidak menyukaiku, datang dan bunuh aku. Aku berdiri di sini. Ayo, kalian hanya berteriak dan mengumpat, kenapa kalian tidak mengambil tindakan? Dasar pengecut. Beberapa orang sangat marah mendengar perkataan Ye Kui, tetapi mereka takut dengan kekuatan Ye Kui dan tidak berani mengambil tindakan. Tindakan mudah. Mereka hanya bisa berdiri di tempat mereka berada, membentangkan jenggot dan melotot. Pada saat yang menegangkan ini, sang tetua agung akhirnya berbicara. Ye Changsheng, ini adalah wilayah klan Ming kami. Kau tidak akan ditoleransi untuk menjadi liar. Jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di klan Ming kami yang bisa berurusan denganmu. Kau masih hidup sekarang karena kami di klan Ming kami klan itu toleran dan murah hati. Kami belum mengganggumu. Tetua itu menatap Ye Kui dengan tatapan tajam, suaranya rendah tetapi penuh dengan pencegahan. Sekarang aku akan memberimu kesempatan, serahkan Xiao Di, dan aku akan memberimu kesempatan lagi. Berjanji akan meninggalkanmu seluruh badan, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan kejam. Jiwaku terbang. Xiao Di sangat ketakutan hingga seluruh badannya gemetar dan tanpa sadar bergerak mendekati Ye Kui, takut Ye Kui akan serahkan dia. Ye Kui tampaknya merasakan ketakutan Xiao Di, dan dengan lembut memegang tangannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap tatapan tetua itu tanpa bergeming, dan berkata, begitu Xiao Di diserahkan, dia akan dibunuh olehmu. Jadi, tidak mungkin, bagi saya untuk menyerahkan Xiao Di. Meskipun saya baru mengenal Xiao Di dalam waktu singkat, saya tahu bahwa dia tidak bersalah. Bagaimana mungkin saya menyerahkan seorang gadis yang tidak bersalah kepada Anda untuk dibantai? Karena saya telah menghadapi masalah ini, saya akan, jangan berdiam diri saja. Mendengar ini, Xiao Di begitu terharu hingga hampir menangis. Untuk sesaat, dia merasa aman berdiri di samping Ye Kui. Kemudian, Ye Kui berkata kepada tetua itu lagi, jika kamu orang bijak, kamu seharusnya tidak membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Aku tidak punya dendam terhadap klan Neter di masa lalu, dan aku tidak punya niat untuk menyinggung mereka, tapi orang-orangmu benar-benar berlari ke Zhongzhou dan mengambil alih 4 kota. 20 juta orang. Mereka bukan 2 ekor domba, tetapi 20 juta orang yang hidup. Kamu membunuh mereka seperti ini. Apakah kamu tidak takut roh-roh jahat datang untuk merenggut nyawamu? Mata Ye Kui memerah karena marah saat dia mengatakan ini. Dia berharap dia bisa membunuh semua orang di depannya sekarang juga. Jika bukan karena orang-orang di depanku ini, bagaimana mungkin keempat kota di Zhongzhou menjadi kota terpencil? Tidak hanya itu, orang-orangmu dari dunia bawah telah menyerang wilayahku beberapa kali, membunuh orang-orangku, dan bahkan menangkap bawahanku. Aku datang ke sini karena kebutuhan. Mata Ye Kui tiba-tiba menjadi tajam. Seperti pedang, dia menatap langsung ke mata tetua agung dan berkata, saya dapat melihat bahwa orang-orang di dunia bawah menghormati Anda. Saya punya beberapa hal untuk diberitahukan kepada Anda. Pertama, Anda harus menyerahkan Namong Xiao Xiao kepada, keluarlah. Kedua, kamu telah mengubah orang-orang di 4 kota di Zhongzhou menjadi nutrisi. Kamu harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Ketiga, kamu tidak boleh memburu Xiao Di lagi. Jika kamu menyetujui 3 hal ini, semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu tidak setuju, maka dunia bawah tidak perlu ada di dunia ini. Ye Kui akhirnya satu kalimat. Sangat kuat. Perkataan Ye Kui bagaikan bom yang meledak dalam suasana yang sudah menyedihkan ini. Seluruh tempat itu langsung sunyi senyap. Pada saat ini, mata semua Hades terfokus pada Ye Kui, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Siapakah yang menyangka bahwa orang luar yang menerobos masuk ke dunia bawah akan begitu berani mengancam sang tetua agung secara terbuka? Itu kebalikan dari Tiangang. Setelah hening sejenak, Pangeran Hades adalah yang pertama bereaksi. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Hahaha, Ye Kui, apakah kamu gila?
Dengan kekuatanmu, kamu masih ingin kami melepaskan Xiao Di dan menyerahkan Namong Xiao Xiao. Kau hanya melamun. Pendeta agung itu sangat marah hingga janggutnya berdiri, dan dia membanting tongkat tengkiorak di tangannya ke tanah. Suara tetua kedua penuh dengan kemarahan dan penghinaan, "Ye Changsheng, kamu sangat sombong. Beraninya kamu berbicara omong kosong di depan tetua pertama. Kamu sedang mencari kemah Teihan." Tetua kedua juga menggema, wajahnya penuh dengan kemarahan dan penghinaan, "Aku tidak tahu. Dasar kutu kupret, hari ini adalah hari kemah Teihanmu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa begitu sombong." Meskipun tetua ketiga tidak berbicara, niat membunuh di wajahnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga sangat marah pada ini. Akan tetapi, tidak ada rasa takut di wajah Ye Kui, dan matanya menatap lurus ke arah tetua agung, seolah-olah penghinaan dari orang-orang ini tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun padanya. Setelah mendengar perkataan Ye Kui, wajah tetua agung menjadi muram seperti langit sebelum badai. Matanya terbakar amarah, dan aura di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. "Bagus, bagus, bagus." Tetua itu mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, menatap Ye Kui dengan matanya yang seperti pisau, dan berkata kata demi kata. "Kamu berani mengancamku, kamu benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri. Kamu pikir kamu adalah Raja Suci yang tak tertandingi berani bersikap lancang di hadapanku. Lupakan saja. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghormatiku, maka aku akan memberitahumu apa itu rasa hormat." Begitu suara itu jatuh, aura tetua agung tiba-tiba meledak keluar, tekanan kaisar semu yang kuat menyebar dengan cepat ke segala arah seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Langit yang sudah gelap menjadi lebih gelap lagi, dengan angin menderu, pasir dan batu beterbangan, dan area dalam radius puluhan ribu mil menjadi terdistorsi dan berubah bentuk di bawah tekanan yang mengerikan ini. Sang tetua agung kemudian mengangkat tangannya dan menepuk perlahan ke arah Ye Kui. Telapak tangannya yang tampak biasa saja mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun angin telapak tangan itu lewat, kekosongan itu terkoyak menjadi retakan hitam, yang menghasilkan suara mendesis. Mengerikan sekali. Inilah kuasa Emperor, satu telapak tangan cukup untuk menghancurkan dunia. Melihat telapak tangan tetua agung itu semakin dekat ke arah Ye Kui, tiba-tiba, Xi Yang Tianzun bergerak. Dia mengangkat jarinya dan menjentikkannya pelan, lalu energi pedang yang terang langsung melesat keluar dari ujung jarinya. Swiss, energi pedang itu bagaikan seekor naga yang lincah, membawa kekuatan yang tak tertandingi, melesat menuju telapak tangan tetua agung itu. Detik berikutnya, boom, terdengar suara keras yang menggetarkan bumi. Energi pedang Xi Yang Tianzun bertabrakan dengan telapak tangan tetua agung, memancarkan cahaya terang yang begitu menyilaukan sehingga orang-orang tidak dapat membuka mata mereka. Fluktuasi energi yang dahsyat menyebar liar ke segala arah dengan titik tabrakan sebagai pusatnya, bagaikan gelombang besar yang tingginya ribuan kaki, sangat mengerikan. Ketika cahaya memudar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tetua agung telah menarik tangannya, tetapi ada darah mengalir di telapak tangannya. Apa? Tetua agung terluka? Bagaimana ini mungkin? Pangeran dunia bawah dan beberapa orang lainnya membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Kemudian, mereka semua menatap Xi Yang Tianzun secara bersamaan, dan melihat Xi Yang Tianzun berdiri di sana dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tidak terluka, dan sebuah senyuman tipis di wajahnya. Mungkinkah Pangeran dunia bawah memikirkan hal yang mengerikan dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah? Adapun pendeta tinggi dan 2 tetua, mereka tampaknya memahami sesuatu dan berkeringat dingin. Pada saat yang sama, mereka diam-diam senang bahwa mereka tidak menyerang Xi Yang Tianzun sebelumnya, jika tidak, mereka akan berubah menjadi abu lama. Yang lalu, baru pada saat inilah sang tetua agung mengerti mengapa Ye Kui berani bersikap begitu tangguh di depannya. Ceroboh. Tetua agung menatap Xi Yang Tianzun dengan kaget. Ia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja ini ternyata sekuat dirinya. Pada saat itu, dia menyingkirkan rasa jijainya, membungkuk kepada Xi Yang Tianzun, dan berkata, "Saya adalah tetua agung dari klan dunia bawah. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, rekan Tao. Siapa nama Anda?" Zun pun membungkuk dan berkata, "Aku adalah tetua agung sekte pedang Qingyun, Xi Yang Tianzun." "Apa?
Orang tua ini adalah tetua agung Sekte Pedang King Yun. Pangeran dunia bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pendeta tinggi dan kedua tetua, seolah bertanya, bukankah dikatakan bahwa orang yang paling kuat di dunia kultivasi adalah Raja Suci? Bagaimana mungkin seorang kaisar semu telah muncul? Terutama pendeta tinggi, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata pangeran dunia bawah. Ketika dia memikirkan ramalan yang dia gunakan untuk memilih titik teleportasi, yang mengatakan bahwa Sekte Pedang King Yun aman, dia berharap ia dapat menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Aneh, ramalanku tidak pernah salah sebelumnya, mengapa ramalanku selalu tidak akurat akhir-akhir ini? Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan Ye Changsheng? Pendeta agung itu melirik Ye Kui secara diam-diam. Pada saat ini, sesepuh itu mengangkat telapak tangannya, melihat luka yang berdarah, dan berkata, tidak ada yang bisa menyakitiku selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka hari ini akan menjadi pengecualian. Aku pernah mendengar bahwa Sekte Pedang King Yun adalah yang pertama. Ini adalah sekte besar tempat para pembudidaya pedang berkumpul dan ada banyak orang kuat. Setelah melihatnya hari ini, itu memang pantas. Aku ingin tahu siapa kamu bagi Ye Changsheng. Ziyang Tianzun berkata, saya adalah guru Changsheng. Begitu. Tetua itu berkata dengan emosi, saya pikir begitu. Hanya orang kuat sepertimu yang bisa membina generasi muda dengan bakat luar biasa. Dao You salah. Ziyang Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak apa yang bisa diajarkan pada Changsheng. Dia telah mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Sepenuhnya dengan usahanya sendiri. Dao You, apa yang telah kalian lakukan orang Ming telah menyentuh batas bawah kami. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang dikatakan Changsheng, kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Meskipun nada bicara Ziyang Tianzun tenang, ada ancaman kuat yang tersembunyi di balik ketenangan ini. Aku hampir mengatakannya dengan jelas, jika kamu tidak menyetujui permintaan Ye Kui, aku akan menggulingkan klan Mingmu. Tiba-tiba raut wajah sang tetua agung berubah sangat jelek. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan pria tangguh hari ini, dan mustahil untuk menghadapi Ye Kui dengan mudah. Pangeran dunia bawah, pendeta tinggi, dan kedua tetua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keadaan akan berkembang sampai ke titik ini. Mereka semula berpikir bahwa dengan tetua agung yang memegang kendali, berurusan dengan Ye Kui dan yang lainnya akan mudah, tetapi sekarang, situasinya benar-benar di luar kendali mereka. Setelah hening sejenak, sang tetua agung menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, saya telah menyendiri selama bertahun-tahun. Jarang sekali saya bertemu dengan seorang guru yang setingkat dengan saya. Rekan Taois, bagaimana kalau kita bertukar jurus? Wajar saja jika tetua agung tidak akan menyetujui persyaratan Ye Kui. Pihak lain sudah datang ke rumahnya. Jika dia setuju, di mana dia akan menaruh mukanya? Di mana martabat dunia bawah? Itulah sebabnya dia berinisiatif mengundang Ziyang Tianzun untuk bertanding dengannya. Jika dia bisa mengalahkan Ziyang Tianzun, semua masalahnya akan terpecahkan. Jika dia tidak bisa, tetua agung belum memikirkan konsekuensinya untuk saat ini. Meskipun dia sedikit terluka dalam konfrontasi sebelumnya, itu karena dia tidak menyangka bahwa Ziyang Tianzun akan menjadi seorang kaisar semu. Jika mereka bertanding lagi, dia akan berhati-hati. Di wilayah dunia bawah, sang tetua agung masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Mari kita bertanding, Ziyang Tianzun berkata. Kita sudah bertanding beberapa waktu yang lalu. Luka tanganmu belum sembuh. Luka kecil ini tidak akan menyakitiku. Kata tetua itu, dan sebuah bola abu-abu muncul di tangannya. Di tangannya, terbungkus kabut, lukanya sembuh seketika. Dia menatap Ziyang Tianzun dan melanjutkan, teman Taois, apakah kamu berani bertarung denganku? Kenapa tidak? Hanya saja, Ziyang Tianzun tampak ragu-ragu. Tetua agung itu tertawa dan berkata, apakah kau takut kalah? Ziyang Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, kau sangat dihormati di klan dunia bawah, dan anggota klanmu ada di sini. Jika kau kalah dariku di depan mereka, aku akan membunuhmu. Lalu bagaimana kau bisa menghadapi mereka di masa depan? Aku takut harga dirimu akan hilang. Tetua itu sedikit marah. Aku berpikir, siapa yang aku pandang rendah? Kamu bilang aku akan kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Kamu terlalu percaya diri.
Tetua itu berkata dengan dingin, "Daoyou, jangan khawatirkan aku. Jarang sekali bertemu lawan sepertimu. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara kamu dan aku." Ziyang Tianzun tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu. Kau bermain-main saja." Ketika tetua itu mendengar ini, dia menjadi marah lagi. "Aku adalah seorang kaisar semu, dan kau benar-benar mengatakan kau ingin bermain denganku. Apa pendapatmu tentangku? Anak, tunggu saja aku. Aku akan membunuhmu nanti." Memikirkan hal ini, sang tetua agung menghentakkan kakinya, sosoknya melesat ke angkasa, dan langsung tiba di kehampaan. Pada saat yang sama, Ziyang Tianzun juga bergerak. Seluruh badannya seperti pedang surgawi, menjulang ke udara. Setelah tiba di kehampaan, dia menghadapi tetua agung dari jauh. Ada jarak puluhan ribu mil di antara keduanya. Dalam sekejap, angin dan awan bergulung-gulung. Bahkan sebelum perang dimulai, semangat juang yang mengerikan menyelimuti dunia, menyapu ke segala arah. Semua orang mengangkat kepala dan menatap kekosongan dengan gugup, tanpa berkedip. Mereka semua tahu bahwa meskipun tetua agung mengatakan ini adalah pertandingan tanding, begitu pertarungan dimulai, pilihannya hanya kamu yang Mahtei atau aku yang Mahtei. Dalam kehampaan, keduanya saling menatap. Setelah beberapa saat, "Rekan Taois, silakan." Tetua agung itu memberi isyarat untuk mengundangnya bertindak. "Kau duluan," kata Ziyang Tianzun. "Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan." Tetua itu tersenyum tipis dan tiba-tiba menepuk tangannya. Tiba-tiba, jejak telapak tangan yang besar, seperti langit, menutupi Ziyang Tianzun. Dentang. Ziyang Tianzun menjentikkan jarinya dan energi pedang langsung menghancurkan telapak tangan besar tetua agung itu, dan berkata, "Daoyou, para kultivator setingkat kita tidak perlu saling menguji dan membuang-buang waktu. Gunakan saja kartu trufmu. Jika begitu, maka akan seperti yang kau inginkan." Setelah tetua agung mengatakan ini, seluruh sikapnya berubah. Kalau tadi tetua agung itu bagaikan gunung yang tenang, maka pada saat ini, dia bagaikan lautan yang mendidih. Kabut kelabu di sekelilingnya bergulung-gulung bagaikan air laut yang bergelombang dengan ombak setinggi ribuan kaki, menimbulkan suara gemuruh, seolah-olah itu adalah raungan dari neraka. Matanya tajam dan dingin, penuh niat membunuh, dan seluruh badannya memancarkan aura mengerikan. Pada saat yang sama, aura Ziyang Tianzun juga berubah. Matanya menjadi bagaikan dua matahari yang menyala-nyala, seolah-olah dapat menembus jiwa orang-orang dan mengguncang pikiran mereka. Keinginan untuk bertarung sangat besar. Segera setelah itu, pedang panjang kuno perlahan muncul di tangan Ziyang Tianzun. Pedang itu panjangnya 3 kaki. Ketajaman yang tak tertandingi. Ziyang Tianzun dan tetua agung saling memandang, semangat juang yang mengerikan melonjak di antara keduanya. Bahkan sebelum mereka bertarung, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka berada di gudang es. Semangat juang yang kuat dan niat membunuh yang mengerikan aura memenuhi dunia. "Mundur!" teriak Pangeran Alam Baka itu sambil memimpin Pendeta Agung dan beberapa orang lainnya untuk mundur sejauh 10.000 mil. Ye Kui dan yang lainnya juga mundur ke jarak yang aman. Duar. 30.000 mil jauhnya, pohon-pohon tua yang menjulang tinggi tidak dapat menahannya dan meledak. Mereka hancur oleh niat membunuh yang mengerikan. Pemandangan itu mengerikan. Bang! 50.000 mil jauhnya, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya riyuntuh dan debu beterbangan. Ini adalah bentrokan niat membunuh di antara para kaisar semu. Begitu terlibat, jiwamu akan hancur. Pada saat ini, lapisan cahaya hitam muncul di bangunan Hades, menghalangi niat membunuh sang kaisar semu. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar semu, terlalu kuat. Mungkin hanya ada segelintir orang di dunia ini yang bisa melawan mereka. Jika klan dunia bawah kita bisa memiliki beberapa orang kuat seperti Tetua Agung, siapa lagi di dunia ini yang mampu mengalahkan mereka? Menghentikan kami. Aku tidak tahu siapa yang akan menang antara Tetua Agung dan lelaki tua itu. Pangeran Hades dan beberapa orang lainnya berdiskusi dengan suara rendah. Tetua ketiga tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, jika tetua pertama kalah, konsekuensinya akan. Diam. Tetua kedua melotot ke arah tetua ketiga dengan ganas dan berkata, tetua pertama tidak akan pernah kalah. Tetua ketiga melirik tetua kedua dan tidak berkata apa-apa.
Dia tahu dalam hatinya bahwa tetua kedua sebenarnya juga sangat khawatir. Tetua Agung adalah pilar klan dunia bawah. Begitu dia dikalahkan, klan dunia bawah akan terancam punah. Imam besar, apakah menurutmu tetua Agung akan menang? Pangeran dunia bawah tiba-tiba bertanya. Imam besar berkata tanpa ragu, kita pasti menang. Dia tahu betul temperamen pangeran dunia bawah. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan menang saat ini, dia pasti akan dimarahi. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh pendeta tinggi adalah bahwa pangeran dari klan Hades menindaklanjuti dan berkata, tetua agung dan lelaki tua itu sama-sama kaisar semu. Dalam pertempuran tingkat itu, hidup dan mati hanyalah masalah waktu. Sejujurnya, aku tidak tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Tapi imam besar, kau ahli dalam ramalan, jadi kau seharusnya bisa mengetahui hasilnya terlebih dahulu, kan? Mendengar ini, mata tetua kedua dan ketiga berbinar. Imam besar, mohon cepat pahami situasinya. Tetua kedua mendesak. Imam besar terdiam, berpikir, apa tingkat kultivasiku? Apa tingkat kultivasi mereka? Bagaimana mungkin aku bisa meramalkan hasilnya? Lagi pula, mereka berdua akan mulai bertarung dan hasilnya akan segera diketahui. Meminta saya untuk meramal nasib sekarang menempatkan saya dalam posisi yang sulit, bukan? Lagi pula, setiap kali dia meramal nasib akhir-akhir ini, hasilnya selalu salah, dan hal itu membuatnya merasa tidak tenang. Imam besar merenung sejenak dan berkata, Yang mulia, saya pikir. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Pangeran dunia bawah memerintahkan, ramalan. Tetua ketiga juga mendesak, Yang mulia, saya pikir. Pendeta, jangan buang-buang waktu, cepatlah ramalan. Pendeta Agung tidak punya pilihan selain memulai ramalan. Awalnya ia hanya ingin berpura-pura, namun tanpa diduga, ia malah menemukan sesuatu lewat ramalan. Tiba-tiba wajah pendeta Agung itu menjadi pucat dan dia tergagap, Pangeran. Yang mulia, ada apa? Tanya pangeran dari dunia bawah. Imam besar itu menjawab dengan raut wajah panik, ramalan itu sudah keluar, ini pertanda buruk. Pertanda buruk, pertanda buruk. Ketika tetua kedua dan ketiga mendengar kata-kata ini, hati mereka hancur dan wajah mereka menjadi serius. Mata mereka, yang awalnya menunjukkan sedikit harapan, langsung diselimuti kesuraman. Mereka tahu betul apa arti pertanda bencana besar di saat kritis seperti ini. Begitu tetua agung dikalahkan, klan dunia bawah akan hancur. Akan tetapi, tepat ketika mereka dipenuhi kekhawatiran, pangeran dunia bawah tiba-tiba tertawa, hahaha. Tawa pangeran dunia bawah terdengar sangat tiba-tiba di tengah suasana yang menegangkan dan menyedihkan ini. Segera setelah itu, pangeran dunia bawah mengangkat sudut mulutnya sedikit, dengan cahaya percaya diri berkedip di matanya, dan berkata sambil tersenyum, hal yang baik. Dua kata sederhana ini seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, seketika menimbulkan gelombang. Pertanda buruk dapat disebut hal baik. Imam besar, tetua kedua, dan tetua ketiga semuanya mengalihkan pandangan mereka kepada pangeran alam baka, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan keheranan, mata mereka dipenuhi kebingungan. Tetua kedua mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang mulia, pendeta agung meramalkan pertanda yang sangat buruk. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Anda telah membingungkan kita semua. Tetua ketiga juga berdiri di samping. Dia menggemakan. Ya, yang mulia, hasil ramalannya tidak bagus. Bagaimana kita bisa menganggapnya enteng? Keselamatan tetua agung terkait dengan nasib seluruh klan dunia bawah. Pangeran klan dunia bawah melihat ekspresi bingung mereka dan menjelaskan perlahan. Apakah kamu lupa bahwa ramalan pendeta tinggi akhir-akhir ini tidak benar? Ramalannya sebelumnya telah salah berkali-kali, bagaimana mungkin kali ini menjadi pengecualian? Jadi, saya berani menyimpulkan bahwa hasil ramalan ini tidak akan akurat, dan ini hanya menunjukkan bahwa tetua agung akan memenangkan pertempuran ini. Ketika tetua kedua dan tetua ketiga mendengar ini, mereka tercengang pada awalnya, dan kemudian berpikir keras. Kalau dipikir-pikir lagi, apa yang dikatakan pangeran dunia bawah memang masuk akal. Ramalan pendeta agung baru-baru ini selalu bertolak belakang dengan fakta. Jika demikian, maka pertanda malapetaka besar kali ini mungkin benar-benar ramalan yang berlawanan arah. Mata tetua kedua berangsur-angsur mendapatkan kembali semangatnya. Dia mengangguk dengan berat, senyum santai muncul di wajahnya, dan dia berkata,
Yang Mulia Putra Mahkota memang bijaksana. Setelah mendengar apa yang Anda katakan, batu besar di hati saya akhirnya jatuh ke tangan Anda. Tanah. Sepertinya aku terlalu khawatir. Tetua ketiga juga menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Ya, mengapa aku tidak memikirkan ini? Yang Mulia Putra Mahkota telah mempertimbangkannya dengan saksama. Sekarang baguslah, saat tetua pertama menang orang tua itu, kita bisa membunuh Ye Changsheng. Adapun pendeta tinggi, dia juga tercengang setelah mendengar kata-kata pangeran dunia bawah. Yang Mulia, apa yang Anda katakan masuk akal. Ramalan saya memang tidak akurat akhir-akhir ini. Memikirkan hal ini, wajah pendeta tinggi yang awalnya pucat berangsur-angsur mendapatkan kembali warnanya. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, Yang Mulia, Yang Mulia, benar, saya terlalu panik. Baru pada saat itulah wajah semua orang mulai tersenyum lagi, dan ketegangan serta kecemasan sebelumnya pun sirna. Sisi lain, Ye Kui dan yang lainnya menatap kekosongan dengan ekspresi serius. Mereka sama sekali tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat kuasi kaisar, dan mereka tidak tahu apa hasil pertempuran ini. Kakak kedua, apakah menurutmu senior Zi yang dapat mengalahkan orang tua itu? Lin Daniao bertanya dengan suara rendah. Pendeta tahu alis panjang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu cara meramal? Bagaimana kalau kamu meramal nasibku? Saran Lin Daniao. Apa-apaan ini? Kata alis panjang Zenren, mereka akan segera mulai bertarung, dan pemenangnya akan segera diketahui. Bukankah meramal nasib saat ini seperti melepas celana dan kentut? Lin Daniao mendengarnya dan itu tampaknya masuk akal. Dia tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu, mari kita tunggu hasilnya. Pada saat ini, Ziyang Tianzun bergerak dan melangkah maju. Dentang. Aura ungu menyelimuti Ziyang Tianzun, dan seluruh orang itu tampak berubah menjadi pedang. Suara pedang yang keras keluar dari badannya, menembus langit. Detik berikutnya, aura pembunuhan yang tak berujung memenuhi udara. 10.000 pedang ditembakkan sekaligus. Ziyang Tianzun mengayunkan pedang di tangannya dengan lembut. Dalam sekejap, 100.000 energi pedang yang mengerikan muncul di belakangnya, tersusun dalam barisan yang rapi. Tiba-tiba, aura pembunuh memenuhi udara. Jurus pertama Ziyang Tianzun menggunakan ilmu pedang yang tiada taraf. Maju. Ziyang Tianzun melambaikan tangannya, dan ribuan pedang ditembakkan pada saat yang sama. Setiap energi pedang panjangnya 1000 kaki, berdiri di kehampaan, dan kemudian tiba-tiba menebas. Ini bukan lagi energi pedang, tetapi berubah menjadi lautan pedang. Badai ungu menyapu segalanya, itu sangat menakutkan. Jurus Ziyang Tianzun ini mirip dengan jurus membunuh Ye Kui, hanya saja kultivasi Ziyang Tianzun lebih kuat. Setiap gerakan yang dilakukannya sungguh menggemparkan. Melihat pemandangan ini, meskipun Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya sangat percaya pada Tetua Agung, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Mengerikan sekali. Begitu banyak energi pedang yang mengerikan, hanya menyerang satu orang. Pemandangan ini, kekuatan ini, membuat semua orang merasa seperti kiamat akan segera tiba. 100.000 energi pedang ungu, sinar pedang yang muncul berkumpul menjadi lautan, membelah langit dan mengiris bumi, mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Duar. Setiap sinar pedang sekuat sungai yang mengalir deras, begitu mengerikan hingga membuat takut mereka yang menonton dari jauh. Imam besar bahkan diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, Ziyang Tianzun begitu kuat, bisakah Tetua Agung benar-benar menghentikannya? Cara yang ditunjukkan Ziyang Tianzun sekarang sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi sendirian. Dengan kekuatan ilahi yang begitu mencengangkan, bahkan jika mereka berada di alam yang sama, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat menahannya. Tetua Agung, apakah ini benar-benar mungkin? Imam besar tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap ke arah Tetua Agung itu, hanya melihat bahwa lelaki tua itu mempunyai ekspresi serius di wajahnya dan sedang membuat segel dengan tangannya di depannya. Duar. Energi hitam sejati tiba-tiba keluar dari badan Tetua Agung dan membentuk lonceng hitam besar yang menyelimuti kepalanya dan memblokir 100.000 energi pedang. Dentang, dentang, dentang. Energi pedang ungu menghantam lonceng hitam, menimbulkan suara dentang terus-menerus dan percikan api beterbangan di mana-mana. Kau tak akan bisa menyakitiku hanya dengan trik-trik ini. Sang Tetua Agung mensibir. Benarkah?
Ziyang Tianzun tersenyum tipis, rambutnya tampak terbakar, dan dia bergegas maju dengan pedang panjang di tangan. Matanya bagaikan kilat ungu, menembus kehampaan. Ia bagaikan dewa pedang, tak terhentikan, memegang pedang panjang kuno dan terus bergerak maju. Klang! Ziyang Tianzun menebas dengan pedang di tangannya. Darahnya mendidih dan mengguncang gunung serta sungai. Kemanapun pedang itu lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Kui terharu. Sejak bertemu dengan Ziyang Tianzun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ziyang Tianzun menunjukkan sisi yang begitu berani. Bahkan ketika menghadapi biksu suci Lingshan, Ziyang Tianzun tidak bertindak seperti ini. Dari sini kita dapat melihat bahwa di dalam hati Ziyang Tianzun, sang tetua agung merupakan saingan yang kuat. Ketika pendeta agung melihat Ziyang Tianzun melancarkan serangan yang tak tertandingi, wajahnya sedikit berubah, dan tongkat tulang muncul di tangannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa Ziyang Tianzun adalah seorang kultivator pedang. Pada level yang sama, kultivator pedang lebih kuat daripada kultivator lainnya. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia mungkin akan segera jatuh ke dalam situasi pasif. Sang tetua agung menarik napas dalam-dalam, mengayunkan tongkat tulang di tangannya ke udara, lalu menghentakkan kaki kanannya keras-keras dan berteriak. Formasi. Siapkan formasi. Mengikuti teriakan keras tetua agung, dalam sekejap, dengan tetua agung sebagai pusatnya, lingkaran cahaya hitam aneh muncul dari bawah kakinya dan menyebar ke segala arah. Kemanapun cahaya itu pergi, rune-rune misterius perlahan muncul. Rune-rune ini saling terkait satu sama lain untuk membentuk formasi besar. Formasi itu dipenuhi dengan energi yin dan suara hantu menangis dan serigala melolong tak ada habisnya, seolah-olah pintu neraka telah terbuka. Dengan munculnya formasi itu, seluruh dunia menjadi gelap. Langit yang awalnya suram, makin lama makin gelap, kilat hitam menyambar dari balik awan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Terlebih lagi, ada suasana suram di udara. Ketika Ziyang Tianzun melihat ini, sedikit keterkejutan melintas di matanya, tetapi itu tidak memengaruhi semangat juangnya sedikitpun. Ziyang Tianzun mendengus dingin, mengayunkan pedangnya, dan menyerang tetua agung itu lagi. Dalam sekejap, serangkaian sisi tajam yang tak tertandingi muncul bagaikan gunung-gunung di angkasa. Kali ini, serangan Ziyang Tianzun bahkan lebih ganas, dan setiap energi pedang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, saat energi pedang Ziyang Tianzun menyentuh formasi itu, perubahan yang mengejutkan terjadi. Energi pedang itu tampaknya terhalang oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak dapat bergerak maju sama sekali. Energi pedang yang awalnya sangat tajam itu mulai terpelintir dan berubah bentuk di bawah pengaruh formasi, dan akhirnya menghilang menjadi ketiadaan. Aku tidak menyangka kau juga seorang ahli formasi yang kuat. Itu cukup menarik. Ziyang Tianzun menggenggam erat pedang di satu tangan dan mengalirkan energi sejatinya dengan tenang. Energi ungu di badannya menjadi semakin padat, dan seluruh orang itu tampak diselimuti oleh bola api ungu. Pedang itu menghancurkan langit. Teriak Ziyang Tianzun dengan keras, mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi. Energi pedang ungu yang besar melesat ke langit dan menebas ke arah formasi itu. Energi pedang ini lebih kuat daripada energi pedang sebelumnya, seolah-olah dapat membelah seluruh dunia menjadi dua. Menghadapi serangan dahsyat dari Ziyang Tianzun, wajah tetua agung menjadi serius. Dia menggenggam erat tongkat tulang di tangan kirinya, membentuk segel dengan tangan kanannya, dan terus melantunkan mantra, berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan formasi tersebut. Bas! Rune dalam formasi itu bersinar terang, membentuk perisai hitam besar yang menghalangi tetua agung itu. Duar! Energi pedang ungu bertabrakan hebat dengan perisai hitam, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Fluktuasi energi yang dahsyat menyebar ke segala arah. Ruang di sekitarnya terguncang dan riyuntuh, bumi berguncang terus-menerus, dan seluruh dunia tampak terjerumus ke dalam kekacauan. Di bawah dampak energi yang mengerikan ini, badan tetua agung berdiri tegak, tetapi sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Terluka lagi, jauh sekali. Ketika pangeran dunia bawah dan yang lainnya melihat kejadian ini, jantung mereka berdebar kencang. Orang tua itu terlalu kuat, kata tetua kedua. Imam besar berkata dengan suara yang dalam. Orang tua itu adalah seorang kultivator pedang. Seperti yang kita semua tahu, kultivator pedang pandai menyerang.
Pada level yang sama, kultivator pedang lebih kuat dari kultivator lainnya. Tetua ketiga berkata dengan khawatir, bisakah tetua pertama menghentikannya? Kita pasti bisa menghentikannya. Tetua kedua berkata dalam hatinya, kita harus menghentikannya bahkan jika kita tidak bisa menghentikannya, jika tidak, dunia bawah akan tamat. Tetua ketiga berkata, tapi tetua pertama terluka lagi. Pangeran Hades menyela, tetua ketiga, jangan tertipu oleh pemandangan di depanmu. Inilah yang dilakukan tetua pertama dengan sengaja. Oh, tetua ketiga sedikit bingung, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya. Yang mulia, apa maksudmu? Mulut tetua itu berdarah, sepertinya dia benar-benar terluka. Itu adalah cedera yang nyata, tapi itu bukan masalah besar. Pangeran Hades menatap tetua agung di kehampaan, matanya penuh percaya diri, dan berkata, tetua agung adalah pilar Hades kita. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh pihak lain? Tetua agung, ini untuk menunjukkan kelemahan terlebih dahulu, dengan sengaja mengungkapkan kekurangan, sehingga Ziyang Tianzun dapat melonggarkan kewaspadaannya. Ketika Ziyang Tianzun berpikir dia telah menang dan menjadi ceroboh, sang tetua agung akan memanfaatkan kesempatan itu dan memberinya pukulan yang memahtekkan. Kaisar semu dalam pertarungan antara orang-orang kuat, kemenangan atau kekalahan diputuskan dalam sepersekian detik. Penatua agung adalah seorang kaisar semu. Luka kecil itu tidak berarti apa-apa baginya. Meskipun tampaknya dia lebih lemah dari Ziyang Tianzun dalam taktik, sebenarnya, dalam strategi, dia jauh lebih unggul dari Ziyang Tianzun. Tetua ketiga sedikit bingung, begitukah? Kenapa? Menurutmu pangeran ini bahkan tidak mengenal tuannya sendiri. Pangeran Hades berkata, tunggu saja dan lihat, lelaki tua dari pedang King Yun itu tidak akan bisa mengalahkanmu. Sekte pasti akan mati dalam kekacauan besar. Tetua kedua mendengar kata-kata pangeran dunia bawah, dan kilatan pencerahan melintas di matanya. Dia mengangguk dengan penuh semangat, Yang mulia, apa yang Anda katakan sangat benar. Tetua pertama selalu banyak akal dan pasti punya rencananya sendiri. Sebelumnya, dia berinisiatif mengundang Ziyang Tianzun untuk bertanding, yang menunjukkan bahwa dia sepenuhnya yakin dengan pertempuran ini. Sekarang dia menunjukkan kelemahan, dia pasti sedang merencanakan serangan balik yang lebih kuat. Imam besar juga mengangguk sedikit dan setuju. Analisis Yang Mulia putra mahkota tetua pertama memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pengalaman tempur yang kaya, jadi dia tidak akan mudah jatuh ke dalam kerugian. Strategi menunjukkan kelemahan ini mungkin merupakan caranya untuk mengalahkan musuh. Tetua ketiga mengerutkan kening perlahan-lahan menjadi rileks, dan ekspresi di wajahnya kekhawatiran di wajahnya jauh berkurang, dan dia berkata. Jadi begitulah adanya. Sepertinya aku terlalu banyak khawatir. Dalam kehampaan, sang tetua agung menggenggam erat tongkat tulang itu dan mengayunkannya dengan kuat, lalu kabut abu-abu yang tak berujung pun muncul. Dalam sekejap, kabut abu-abu itu berubah menjadi kawanan burung gagak besar, merobek langit dan bumi dan menerkam ke arah Ziyang Tianzun. Sang tetua agung mulai melakukan serangan balik. Ada banyak sekali burung gagak, berdesakan rapat, masing-masing panjangnya ratusan kaki, dengan wajah yang ganas. Ketika mereka mengepakkan sayap, langit terkoyak, dan ketika mereka melambaikan cakarnya, sebagian besar kehampaan hancur. Dapat dilihat bahwa ini juga merupakan kekuatan magis yang besar. Ketika burung gagak terbang, mereka mengangkat kepala dan berteriak, yang mana merupakan hal menyeramkan dan membuat orang merasa seakan-akan mereka telah tiba di 9 alam baka. Jika orang lain, mereka pasti akan takut dengan situasi ini, tetapi Ziyang Tianzun tidak takut sama sekali. Hanya hal sepele. Ziyang Tianzun memegang pedang panjang di tangannya, badannya dikelilingi oleh udara ungu. Dia mengayunkan pedang, dan ribuan cahaya pedang menyembur keluar, langsung membunuh banyak burung gagak. Darah hitam berceceran di langit. Kemudian, Ziyang Tianzun terus mengayunkan pedangnya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, ribuan energi pedang akan muncul dengan ketajaman tak berujung. Puff puff puff. Tianzun Ziyang menyerang dengan kejam, energi pedang membelah burung gagak menjadi dua, dan darah berceceran. Bangkai burung gagak berjatuhan satu demi satu, dan saat mendekati tanah, mereka berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang tanpa jejak. Ziyang Tianzun memiliki tatapan dingin di matanya, seperti reinkarnasi dari Dewa Pedang, memegang pedang panjang dan membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Dalam sekejap,
Semua burung gagak dibunuhnya hingga tak ada satu pun yang tersisa. Akhirnya, Ziyang Tianzun berdiri di kehampaan, pakaiannya bersih dari noda darah, ujung pedangnya menunjuk langsung ke Tetua Agung, dan berteriak, apalagi jurus yang kau punya. Gunakan saja, sesuai keinginanmu. Sang Tetua Agung mengangkat tongkat tulangnya, menunjuk ke langit. Saat berikutnya, angin dan awan bergulung-gulung. Ketika Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya melihat Tetua Agung mengangkat tongkat tulang dan mengarahkannya ke langit, mata mereka seketika berbinar dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Tetua Agung akan melawan. Orang tua itu hampir mati. Pangeran Dunia Bawah mengepalkan tinjunya, matanya penuh dengan antisipasi dan antusiasme. Kekhawatiran di wajah tetua kedua tersapu, digantikan oleh senyum puas, dan dia bergema. Itu benar. Aku tahu bahwa tetua pertama tidak akan menyerah dengan mudah. Serangan balik ini datang terlalu tepat waktu. Begitu Ziyang Tianzun meninggal, kita akan menjadi musuh bebuyutannya. Akan pergi dan tangani Ye Changsheng, dan beritahu dia konsekuensi memprovokasi klan Hades kita. Tetua ketiga juga mengangguk berulang kali dan berkata dengan penuh semangat. Tunggu sampai tetua pertama membunuh Ziyang Tianzun, baru kita bisa membunuh Ye Changsheng dan yang lainnya. Dan tangkap sang putri. Buka gerbang ke dunia bawah dan serang dunia kultivasi. Tidak akan lama lagi dunia kultivasi menjadi milik kita. Ketika saatnya tiba, tidak peduli apa sekte pedang King Yun atau Ratu. Jika mereka tidak menyerah, maka biarkan mereka pergi. Tetua ketiga tampaknya lupa bahwa pasukan Hades telah meninggal di tangan Ye Kui. Tangan, kilatan cahaya melintas di mata pendeta. Tinggi, dan dia berkata, Tetua Agung belum melawan sampai sekarang. Langkah selanjutnya pasti akan sangat kuat. Orang tua itu tidak akan bisa melarikan diri. Batal, Tetua Agung itu tiba-tiba berteriak keras. Penjara langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh klan dunia bawah bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi yang mengguncang langit dan bumi. Kabut hitam yang bergelombang berkumpul dengan liar dari segala arah. Kabut hitam itu diubah oleh kekuatan dunia bawah. Itu seperti gelombang hitam yang bergelombang, membawa aura suram dan jahat, dan sangat menyeramkan. Di bawah kendali Tetua Agung, kabut hitam dengan cepat mengembun di dalam kehampaan, membentuk sangkar sangat besar yang menjebak Ziyang Tianzun di dalamnya. Rune aneh berkelap-kelip dalam kabut, dan masing-masing rune memancarkan fluktuasi kekuatan yang dahsyat. Dinding sangkar itu tidak bisa dihancurkan, seolah-olah dapat menghalangi semua kehidupan. Aura dahsyat itu langsung membuat langit dan bumi berguncang, awan hitam di angkasa pun bergulung semakin kencang, bagaikan segerombolan binatang buas yang tiada taraf tengah meraung. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah, sang bodhisattva naga yang semula sedang berbaring di tanah dan tertidur, tiba-tiba merasakan seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat dan tiba-tiba membuka matanya. Dia segera duduk, matanya dipenuhi kepanikan dan kebingungan, dan berkata dengan bingung, apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, jiwa sisa Kaisar Yin yang melayang keluar dari cincin luar angkasa, dan ada beberapa kebingungan di atasnya. Wajahnya aneh, mengapa ada keributan besar seperti itu? Apa yang dilakukan Hades? Apakah mereka bersiap untuk menyerang dunia kultivasi? Menyerang dunia kultivasi. Bodhisattva naga tertegun, lalu wajahnya dipenuhi dengan gembira, dan dia berkata, itu hebat. Ayah Baptis, ketika Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya meninggalkan sini, kita bisa pergi dan mencari peruntungan dunia bawah. Selama peruntungan dunia bawah ada di tangan, aku bisa bersaing dengan Ye Changsheng. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan memotong-motong Ye Changsheng menjadi beberapa bagian. Ketika menyebut Ye Kui, Bodhisattva naga tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya, matanya penuh dengan kebencian. Menurut pendapatnya, alasan mengapa dia disiksa oleh Wuji Tianzun dan mengebiri dirinya untuk berlatih Yin Yang Dafa, yang menyebabkan dia tidak dapat pulih sekarang dan masih harus melarikan diri untuk hidupnya, hidup seperti guguk liar, semuanya berkat untuk Ye Kui. Dia membenci Ye Kui. Dia sudah memikirkan semuanya. Begitu kesempatan itu datang, dia akan membunuh Ye Kui, alis panjang Zenren, dan semua teman Ye Kui. Adapun wanita kepercayaan Ye Kui, dia ingin memenjarakan mereka. Bagaimanapun, mereka semua cantik. Dia akan menikmatinya satu persatu setelah badannya pulih. Ye Changsheng,
Tunggu sampai aku mendapatkan keberuntungan dari dunia bawah, dan kemudian kamu akan melihat bagaimana aku berurusan denganmu. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu menderita semua rasa sakit yang telah aku derita, dan kemudian aku akan membiarkanmu menderita semua rasa sakit yang telah aku derita. Akan mengambil keberuntunganmu. Selama aku memiliki dengan bantuan keberuntungan, aku akan mampu menjadi seorang kaisar pada waktunya, dan memerintah tertinggi untuk selamanya. Pada saat itu, memikirkan hal ini, Bodhisattva naga diam-diam melirik pada jiwa sisa Kaisar Yin Yang, dan diam-diam berkata, saat itu, aku akan membiarkan dia menjadi milikku. Kamu adalah budakku. Meskipun Bodhisattva naga menghormati Kaisar Yin Yang dan memanggilnya, ayah baptis, sepanjang waktu, sebenarnya dia tidak berpikir begitu dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan sekarang. Jika dia ingin menjadi kuat, dia harus bergantung pada bantuan Kaisar Yin Yang. Jika aku menjadi kaisar suatu hari nanti, aku pasti akan memanggil. Bodhisattva naga masih berfantasi, ketika tiba-tiba, sebuah suara keluar dari jiwa sisa Kaisar Yin Yang. Hah? Bodhisattva naga menatap jiwa sisa Kaisar Yin Yang dan bertanya, ada apa, ayah baptis? Sepertinya ada yang salah. Jiwa sisa Kaisar Yin Yang berkata, ini tidak seperti yang kau kira. Sepertinya itu bukan pergerakan pasukan Hades. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada dunia bawah? Aku harus menyelidikinya. Setelah mengatakan itu, jiwa sisa Kaisar Yin Yang menutup matanya dan menyelidiki dengan tenang. Setelah beberapa saat, jiwa sisa Kaisar Yin Yang tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, tidak bagus. Ini adalah fluktuasi yang disebabkan oleh Kaisar Semu dalam perang. Kita tidak bisa tinggal di dunia bawah lagi, kita harus melarikan diri dengan cepat. Jika kita tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Wajah Bodhisattva naga langsung memucat. Dia tahu betul kekuatan pertempuran antara Kaisar Semu. Begitu itu memengaruhi ruang bawah tanah, mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, keberuntungan dunia bawah belum diperoleh. Jika aku melarikan diri sekarang, bukankah itu akan menjadi siksaan yang sia-sia? Bodhisattva naga tidak mau menyerah dan berkata, ayah baptis, keberuntungan dunia bawah belum ada di tangan kita. Sudah saatnya, mengapa kamu masih memikirkan keberuntungan? Jika kita tidak pergi sekarang, kita berdua akan hancur. Jiwa sisa Kaisar Yin Yang berkata dengan tidak senang. Berkata, aku merasakan niat pedang dari Zi yang tua. Jika dia melihatmu, apakah menurutmu kau masih bisa bertahan? Bodhisattva naga bertanya, tapi ayah baptis, ada orang kuat Kaisar Semu yang bertarung di luar, bagaimana kita bisa pergi? Jiwa sisa Kaisar Yin Yang mengerutkan kening, berpikir sejenak dan berkata, sekarang ada kekacauan di luar, ini adalah kesempatan bagus. Agar kita bisa melarikan diri. Kalau tidak, setelah perang berakhir, kita akan berada dalam bahaya. Kutu Kupret, Pak Tua Ziyang, ini bukan pertama kalinya kau merusak rencanaku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Yin Kaisar yang juga sangat tertekan. Saat itu, ia menjadi seorang kaisar dan berdiri tegak di antara para pengikutnya. Siapa yang berani bersaing dengannya? Tapi sekarang, saya selalu melarikan diri, dan itu sungguh membuat frustrasi. Karena Zi Yang Tianzun ada di sini, apakah itu berarti Ye Changsheng juga ada di sini? Bodhisattva naga bertanya tanpa sadar. Ini dia, kata jiwa sisa Kaisar Yin Yang. Sial, Ye Changsheng lagi. Bodhisattva naga sangat marah hingga giginya gatal. Dia benar-benar ingin bertanya kepada dewa, karena dia telah melahirkan Bodhisattva naga, mengapa dia juga melahirkan Ye Changsheng? Meskipun dia tidak rela, dia juga tahu bahwa hidupnya lebih penting. Jika dia kehilangan nyawanya, semuanya akan berakhir. Bodhisattva naga menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayah baptis, kalau begitu, mari kita pergi sekarang tanpa menunda lagi. Pada saat itu, jiwa sisa Kaisar Yin Yang kembali ke cincin angkasa, dan Bodhisattva naga, Sua, datang keluar dari ruang bawah tanah. Menghilang. Dalam kehampaan, pertempuran makin sengit. Zi Yang Tianzun terperangkap dalam kurungan langit dan bumi. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan terus menyerang kurungan itu. Energi pedang ungu menebas dinding kurungan dengan panik. Akan tetapi, bagaimanapun caranya dia menyerang, sangkar itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah serangannya sia-sia. Apakah kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini?
Meskipun Ziyang Tianzun terjebak, wajahnya tetap tenang. Tetua itu menatap Ziyang Tianzun dengan dingin, dengan seringai di wajahnya, "Jangan khawatir, rekan Taois, nikmati saja." Setelah itu, tetua itu dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, sangkar langit dan bumi mereka mulai mendekat dari segala arah, menyempitkan ruang dan membuatnya berangsur-angsur mengecil. Kemudian, aura tetua agung menjadi semakin menakutkan, dan dia mengangkat tongkat tulang itu lagi, mengarahkannya ke langit. Awan berkumpul. Setelah mendengar teriakan keras tetua agung, langit di atas 9 langit tiba-tiba menjadi berangin dan berawan. Awan gelap yang sudah bergulung-gulung itu tampaknya dipanggil oleh suatu kekuatan misterius dan dengan cepat berkumpul bersama, secara bertahap membentuk pusaran besar. Pusaran itu berputar dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Itu belum semuanya. Dalam pusaran itu, kilatan petir menyambar dan suara berderak terdengar, seolah-olah bencana mengerikan sedang terjadi. "Guntur datang!" teriak tetua agung itu lagi. Dalam sekejap, guntur surgawi yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya turun dari pusaran, seperti naga yang marah, jatuh dari langit dan dengan ganas menyerang Ziyang Tianzun di dalam sangkar langit dan bumi. Guntur-guntur ilahi ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun mereka lewat, ruang itu terkoyak menjadi retakan hitam, yang sangat mengerikan. Duar. Suara gemuruh dahsyat membombardir sangkar langit dan bumi, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan seluruh dunia bergetar. Dalam sekejap, Ziyang Tianzun yang terjebak dalam kurungan langit dan bumi pun tenggelam oleh sambaran petir. Benar-benar bencana. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu membuka mata lebar-lebar, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam penjara langit dan bumi. Ye Kui dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, wajah mereka pucat dan hati mereka dipenuhi kekhawatiran. "Senior Ziyang, apakah dia akan baik-baik saja?" Suara Lin dan Yao sedikit bergetar, matanya penuh ketakutan. Dia tahu betul bahwa Ziyang Tianzun adalah kartu truf terbesar mereka. Jika Ziyang Tianzun dikalahkan, situasi mereka akan menjadi sangat berbahaya. Yang terpenting adalah, jika terjadi sesuatu pada Ziyang Tianzun, maka orang-orang kuat dari dunia bawah akan menyerang dunia kultivasi. Lalu siapa yang dapat menghentikannya? Biksu suci Lingshan. Jangan mengandalkannya. Keledai botak tua itu memang punya niat jahat. Kalau klan dunia bawah benar-benar masuk ke dunia kultivasi, keledai botak tua itu kemungkinan besar akan bekerja sama dengan klan dunia bawah. Pada saat itu, dunia kultivasi akan dibanjiri darah dan semua kehidupan akan hancur. Mo Tianji berkata dengan suara yang dalam, "Senior Zi yang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan ilmu pedang yang luar biasa. Aku percaya dia akan mampu mengalahkan orang tua dari dunia bawah." Ye Kui mengerutkan kening, menatap medan perang, tanpa berkata apa-apa. Kata, dia juga sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara Kaisar Semu, dan kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Semoga Senior Zi yang aman dan sehat. Wu Qianfan berdoa dalam hati, wajahnya penuh kegugupan. Alis panjang Zhenren berkata, "Ziyang Tianzun pasti baik-baik saja. Jika dia dalam masalah, kita semua akan tamat." Di sisi lain, Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya tampak lega. Mereka berdiri di kejauhan, memandangi sangkar langit dan bumi yang diselimuti petir, dengan senyum puas di wajah mereka. "Aku tahu bahwa Tetua Agung sedang merencanakan sebuah gerakan besar." Pangeran Dunia Bawah tertawa. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. "Ziyang Tianzun sudah mati," kata tetua kedua sambil tertawa lebar. Tetua ketiga juga berkata, "Benar sekali. Jurus tetua pertama terlalu kuat. Bahkan seorang kaisar semu pun hampir tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan." Imam besar menunjukkan senyum puas di wajahnya, "Ziyang Tianzun dia terlalu kuat. Sombong dan mengira dia bisa dengan mudah mengalahkan Tetua Agung. Sekarang, dia akhirnya merasakan kekuatan Tetua Agung." Namun, tepat ketika mereka merasa bangga, nyanyian pedang bernada tinggi tiba-tiba terdengar. Dentang. Sesaat kemudian, cahaya ungu yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke langit dari kurungan surga dan bumi. Sinar cahaya itu bagaikan pedang tajam, yang langsung menembus guntur ilahi yang pekat dan melesat langsung ke langit.
Tak lama kemudian, sesosok yang dikenalnya muncul dari balik cahaya, dialah Ziyang Tianzun. Meskipun Ziyang Tianzun sedikit malu saat ini, dia baik-baik saja. Dia memegang pedang panjang, dikelilingi oleh udara ungu, dan momentumnya tidak berkurang sedikit pun. Apa? Ini tidak membunuhnya. Pangeran dunia bawah tercengang. Imam besar dan yang lainnya juga tercengang. Adapun Ye Kui dan yang lainnya, mereka semua menghela napas lega saat melihat Ziyang Tianzun aman dan sehat. Setelah Ziyang Tianzun terbebas dari kurungan langit dan bumi serta lautan guntur, sosoknya melesat dan berubah menjadi aliran cahaya ungu, langsung membunuh sesepuh agung itu. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menggetarkan hati. Ekspresi tetua agung langsung menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa Ziyang Tianzun dapat bertahan dari serangan yang mengerikan seperti itu dan tidak terluka sama sekali. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator pedang, kau memang kuat. Tetua agung dengan cepat melambaikan tongkat tulang di tangannya, dan perisai hitam langsung muncul di depannya, mencoba untuk memblokir serangan Ziyang Tianzun. Duar! Ziyang Tianzun menebas perisai hitam itu dengan pedangnya dengan keras, menimbulkan suara keras. Gelombang energi yang kuat menyebar ke segala arah, dan ruang di sekitarnya terguncang dan riyuntuh. Detik berikutnya, perisai itu hancur. Bas! Pedang panjang di tangan Ziyang Tianzun bagaikan kilat ungu, langsung menembus kehampaan dan terus menusiuk ke arah tetua agung itu. Gerakannya secepat cahaya yang mengalir, dan seluruh badannya berubah menjadi cahaya ungu yang menyilaukan. Dia menyerang ke depan dengan pedang, membawa momentum yang agung. Sang tetua agung tidak mau kalah dan segera melawan. Tiba-tiba, suara berdenting terdengar, percikan api beterbangan seperti bintang, dan segala macam jejak misterius muncul di angkasa. Ziyang Tianzun dan tetua agung bertarung dengan sengit. Setiap benturan menghasilkan suara memekakan telinga yang dapat terdengar hingga puluhan ribu mil jauhnya. Tetua itu menggerakkan tangannya dengan cepat, tongkat tulang di tangannya meledak dengan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung berubah menjadi tirai cahaya hitam, bertabrakan dengan keras dengan pedang Ziyang Tianzun, dan suaranya mengguncang langit dan bumi. Bergetar, penggarap pedang benar-benar sulit dihadapi. Tetua agung diam-diam kagum dalam hatinya, tetapi tangannya tidak berhenti sama sekali. Dia memegang tongkat tulang itu erat-erat di kedua tangannya, badannya terbungkus kabut abu-abu tebal, dan seluruh orang itu berubah menjadi cahaya dan bayangan abu-abu, bergegas menuju Ziyang Tianzun dengan cepat. Tongkat tulang itu menunjuk langsung ke kepala Ziyang Tianzun, menginginkan untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Ah! Semua orang berseru. Serangan ini begitu dahsyat hingga tampaknya melampaui batasan ruang, mematahkan belenggu waktu, dan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat hal ini, Ziyang Tianzun segera membentuk formasi pedang pertahanan yang kuat, berharap dapat menghentikan tetua agung. Namun, ia gagal menghentikannya sepenuhnya. Tongkat tulang tetua agung itu berhasil menembus sebagian pertahanan, dan tiba-tiba, sebuah luka muncul di antara kedua alis Ziyang Tianzun. Engah! Darah mengalir dari tengah alisnya. Ah! Melihat pemandangan ini, hati Ye Kui dan yang lainnya langsung hancur dalam sekejap, dan semua orang merasa kedinginan. Mungkinkah Ziyang Tianzun akan dikalahkan seperti ini? Adapun penduduk Hades, wajah mereka penuh kegembiraan dan hati mereka terguncang. Sang tetua agung, sebagai pilar dunia bawah, memang sangat kuat. Serangan ini begitu dahsyat sehingga dia tampak tak terkalahkan. Klik, suara renyah terdengar. Dalam sekejap, Ziyang Tianzun tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, dan dengan tepat menangkis tongkat tulang tetua agung itu dengan telapak tangannya. Pada saat ini, ujung tongkat tulang itu hanya berjarak kurang dari 3 inci dari alis Ziyang Tianzun. Kekuatan yang dahsyat menghantamnya dengan hebat, tetapi tongkat itu tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Telapak tangan kiri Ziyang Tianzun seperti perisai paling keras di dunia. Sang tetua agung mengangkat alisnya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Ziyang Tianzun masih dapat memblokir tongkat tulangnya. Dentang! Sesaat kemudian, Ziyang Tianzun mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan pedang panjang di tangannya langsung melesatkan ribuan sinar pedang ungu, menebas ke arah tetua agung itu bagai badai. Melihat hal itu, sang tetua agung tidak sempat berpikir dan segera mundur bagai kilat untuk menghindarinya. Ketika penduduk Hades melihat ini, mereka terkejut. Kutu kupret,
Ini bahkan tidak membunuhnya, orang tua itu terlalu kuat. Kata Pangeran Dunia Bawah dengan penuh kebencian. Tetua kedua berkata, pada level yang sama, kultivator pedang lebih kuat dari kultivator biasa. Kekuatan bertarung lelaki tua itu benar-benar mengerikan. Tetua ketiga berkata, tetua pertama hampir membunuhnya sekarang. Dia tidak bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama lagi. Sekarang dia hanya menggertak. Imam besar tidak ingin berbicara, tetapi karena semua orang berbicara, dia harus berbicara juga, kalau tidak dia akan terlihat tidak pada tempatnya. Orang tua itu bukan tandingan tetua agung. Tunggu saja, dia akan segera dibunuh oleh tetua agung. Di sisi lain, Ye Kui dan yang lainnya menghela napas lega. Baru saja, Ziyang Tianzun dalam bahaya, yang benar-benar membuat mereka berkeringat. Hati semua orang berdebar kencang. Sekarang setelah mereka melihat Ziyang Tianzun lolos dari bahaya, kekhawatiran mereka sedikit berkurang. Lega, beberapa, hampir saja. Saya hampir mati ketakutan, kata Lin dan Yao sambil terengah-engah. Mo Tianji tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa senior Ziyang tidak akan mudah dikalahkan. Alis panjang Zhenren melirik kekosongan dan berkata, senior Ziyang telah bertemu musuh yang kuat kali ini. Namun, aku berani menegaskan bahwa senior Ziyang tidak akan mudah dikalahkan. Orang tua dari Hades pasti senior Ziyang akan membunuhnya. Di dalam kehampaan, perang terhenti sejenak. Ziyang Tianzun menatap tetua Hades dan berkata, aku belum pernah melihat lawan selevel denganmu selama bertahun-tahun. Kau sangat hebat dan layak untuk usahaku. Tetua Hades tersenyum dan berkata, kamu juga tidak buruk. Itu hanya sedikit kurang untuk membunuhmu, tetapi kamu melarikan diri. Ziyang Tianzun berkata, ingin membunuhku. Kamu tidak bisa melakukannya. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak bisa melakukannya? Tidak mencoba. Si tetua terkekeh. Kemudian, tatapan mereka bertemu di udara, dan niat membunuh yang kuat serta semangat juang meledak dari mereka pada saat yang sama. Bunuh. Dengan teriakan keras dari tetua agung, perang kembali pecah. Kali ini, keduanya langsung menyerbu ke kedalaman kehampaan dan memulai duel hidup dan mati. Mereka bertarung dengan sengit, dan setiap gerakan yang mereka lakukan mengandung pemahaman dan penerapan hukum langit dan bumi yang mendalam. Setiap gerakan dapat membuat gunung dan sungai sejauh puluhan ribu mil bergetar. Saya melihat sebagian besar kehampaan riyuntuh, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebar hingga ribuan mil. Seolah-olah langit hancur. Pemandangan itu sangat mengerikan. Setiap kali terjadi serangan, sebuah lubang hitam besar akan muncul di tengah medan perang, bagaikan jurang tak berujung, amat mengerikan. Kali ini, keduanya saling serang, tak ada yang mengalah. Dalam sekejap mata, mereka telah bertarung sebanyak 800 gerakan. Tiba-tiba, klang, klang, klang. Pedang itu meraung seperti auman naga, bergema di langit dan bumi. Ziyang Tianzun mengayunkan pedangnya dan 49 aura pedang besar langsung muncul di sekelilingnya. Kekuatan mereka berkali-kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Langit dipenuhi dengan energi pedang yang bersilangan dan cahaya ilahi ungu berkedip-kedip, seolah-olah langit bergetar hebat. Seluruh dunia riyuntuh di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Energi kacau meresap ke udara dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah kembali ke keadaan kacau ketika dunia pertama kali diciptakan. Sang tetua agung segera tenggelam dalam kekacauan itu. Senior Z yang benar-benar kuat. Dia layak menjadi salah satu pria terkuat di dunia. Hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa bersaing dengannya. Di kejauhan, Zhenren alis panjang melihat pemandangan ini dan tidak bisa berkata apa-apa. Membantu tetapi berseru. Serangan yang begitu mengejutkan tidak akan mungkin bisa dilawan kecuali jika seseorang adalah seorang pejuang kelas atas dengan kekuatan yang sama mengerikannya. Begitu berhadapan dengannya, lawannya pasti akan mati. Pangeran dunia bawah dan yang lainnya mengepalkan tangan, menatap ke tengah medan perang, tidak berani bersuara. Bas! Gelombang aneh memecah kekacauan, dan pemandangan medan perang berangsur-angsur menjadi jelas. Sang tetua agung berdiri tegak di tempat yang sama, melambaikan tongkat tulang di tangannya. Kekuatan misterius hitam terus mengalir keluar. Kecuali sedikit darah di sudut mulutnya, auranya masih kuat. Apa? Dia baik-baik saja. Ye Kui dan yang lainnya terkejut.
Pangeran dunia bawah dan yang lainnya menghela napas lega, seperti yang diharapkan dari tetua agung, sangat kuat. Jauh di dalam kehampaan. Kekuatanmu benar-benar di luar dugaanku. Ziyang Tianzun menatap tetua agung dan berkata dengan tenang, tetapi suara pedang yang bersiul dari badannya menjadi semakin menakutkan. Saat berikutnya, pedang kuno di tangannya tiba-tiba meledak menjadi lebih mengerikan. Meskipun sebelumnya bilah pedang itu sangat mengerikan, pada saat ini, bilah pedang itu tampaknya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Pada saat yang sama, rune tebal muncul di pedang itu, bersinar terang. Meskipun itu bukan senjata dewa, pedang itu memancarkan aura yang mendebarkan, seolah-olah ada binatang purba yang sedang tidur yang disegel di dalamnya. Pedang yang bagus sekali, tanya tetua agung, apa nama pedang ini? Ziyang Tianzun menjawab, pedang ini bernama pembunuh guguk. Mendengar ini, mulut tetua agung berkedut dan amarah membara di dalam dirinya. Mata, jangan marah, aku tidak mengincarmu. Ziyang Tianzun berkata, aku mengincar semua musuhku. Kutu kupret denganmu, kaulah guguknya. Pergilah ke neraka. Sang tetua agung tidak dapat menahannya lagi dan bergegas menuju Ziyang Tianzun dengan marah. Membunuh. Perang yang lebih intens kembali terjadi. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung selama 1000 ronde lagi. Keduanya sama-sama kuat dan sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Pertempuran ini harus berakhir, teriak Ziyang Tianzun, dan pedang panjang di tangannya diayunkan, mengeluarkan suara siulan. Setiap ayunan membuka ruang kecil demi ruang kecil, menghantam ke arah tetua agung itu. Inilah kekuatan luar angkasa. Sejak zaman dahulu, hanya ada sedikit orang kuat yang dapat menguasai kekuatan spasial yang begitu kuat. Pada saat ini, kekuatan spasial melonjak dan menyerbu ke arah tetua agung dengan panik. Dentang, dentang, dentang. Sang tetua agung mengayunkan tongkat tulangnya, tak lagi menahan kekuatannya, dan setiap serangan membawa kekuatan yang mengerikan. Tongkat kerajaan dan pedang itu saling bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Cahaya hitam dan energi pedang ungu saling bersilangan dan memotong retakan besar yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Dapat dilihat bahwa cahaya hitam dan energi pedang ungu saling terkait, membentuk tirai cahaya yang indah dan berbahaya, seperti dua bintang yang mengejar dan bertabrakan. Ah! Tiba-tiba, teriakan mengerikan terdengar di langit. Detik berikutnya, tetua agung itu terbang keluar dan tongkat tulang di tangannya terpotong menjadi puluhan bagian. Penatua Agung, Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Lalu, semua orang tercengang. Penatua Agung, dikalahkan. Bagaimana? Ini mungkin. Penatua Agung adalah prajurit kita yang paling kuat, bagaimana dia bisa dikalahkan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, semua orang di klan Hades merasakannya begitu dingin, hatiku pun membeku. Sang tetua agung memegang kedudukan yang sangat dihormati di dunia bawah dan sangat kuat, tetapi pada saat itu ia terpental dan bahkan senjatanya hancur. Menakutkan sekali. Tuan, Anda harus bertahan. Wajah pangeran dunia bawah lebih serius dari sebelumnya, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tahu betul bahwa tetua agung adalah penghalang terakhir klan dunia bawah. Jika tetua agung dikalahkan, klan dunia bawah akan benar-benar hancur. Semua ini salah wanita kutu kupret itu. Kalau dia tidak membawa Ye Changsheng dan yang lainnya ke sini, bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran dunia bawah menatap Xiaodi dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Swoosh! Pada saat ini, tetua agung yang pingsan di kehampaan tiba-tiba berbalik dan menstabilkan badannya. Wajahnya dingin, tetapi tidak ada bekas luka di badannya. Hei, orang tua itu tidak mengalami kerusakan serius. Seru alis panjang Zenren. Ye Kui menyipitkan matanya dan berkata, orang tua itu mungkin dilindungi oleh pakaian tempur atau semacamnya, kalau tidak, dia tidak akan aman dan sehat. Benar saja. Badan sang tetua agung bergetar, dan jubahnya robek tertiup angin, menyingkapkan bahwa di balik pakaian perangnya yang berwarna hitam pekat, ia mengenakan pakaian tempur yang sangat tebal. Pakaian tempur itu diukir dengan rune padat, bersinar dengan kilau misterius dan memancarkan aura pertahanan yang kuat. Pakaian tempur ini ditempa oleh Hades sendiri. Pakaian ini tidak bisa dihancurkan. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkannya.
Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Kata Tetua Agung dengan bangga. Objek eksternal hanyalah objek eksternal. Pada akhirnya, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak cukup baik, tidak peduli seberapa kuat objek eksternal itu, mereka tidak akan berguna. Ziyang Tianzun berkata dengan keras. Suara, di kejauhan, hati Ye Kui tenggelam. Setelan tempur pada Tetua Agung ditempa oleh Kaisar Dunia Bawah dan memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Sekarang di tangan seorang Kaisar Semu seperti Tetua Agung, setelan itu bahkan lebih kuat dan kekuatan bertahannya tak terkalahkan. Ye Kui bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan pedang Xuan Yuan untuk membantu Ziyang Tianzun. Meskipun pedang Xuan Yuan tidak memiliki roh pedang, bagaimanapun juga, itu adalah pedang dewa nomor 1 di zaman kuno, dan sangat tajam. Di tangan Ziyang Tianzun, pedang itu pasti dapat meledak dengan ketajaman yang tak tertandingi. Jangan panik. Alis panjang Zhenren berkata, jika senior Ziyang bisa menjatuhkannya sekali, dia bisa menjatuhkannya 2 kali. Tunggu saja dan lihat, orang tua itu tidak akan bisa melompat-lompat lebih lama lagi. Kekosongan. Aku punya baju tempur untuk melindungiku, apa yang bisa kau lakukan padaku? Tetua Agung memancarkan aura kuat yang menembus langit dan bumi. Kemudian dia melambaikan tangannya, menunjukkan kekuatan magis yang tak terbatas, dan membunuh ke arah Ziyang Tianzun. Bagus sekali kau bisa bertahan sampai sekarang, tapi sayang sekali kau bertemu denganku. Suara Ziyang Tianzun seperti lonceng yang keras, dan dia menunjukkan ilmu pedang yang kuat. Swiss. Ziyang Tianzun berubah menjadi cahaya ungu dan menyerbu. Dengan satu pedang, dia menerobos tirai cahaya pertahanan Tetua Agung dan menghantam dahi Tetua Agung itu. Tidak bagus. Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya gemetar ketakutan. Pakaian tempur hanya dapat melindungi badan, tidak dapat melindungi kepala. Jika pedang Ziyang Tianzun kena, Tetua Agung pasti benar-benar mati. Hati para Hades dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, tetapi mereka tidak berdaya melakukan apapun. Mereka tidak dapat terlibat dalam pertempuran antara Kaisar Semu dan Kaisar Semu. Tepat saat pedang Ziyang Tianzun hendak menusuk dahi Tetua Agung, sebuah tanda hitam pekat tiba-tiba muncul di depan dahi Tetua Agung. Bas! Rune misterius berkelebat di token, memancarkan aura kuno dan kuat. Tekanan langsung menyapu langit dan bumi, seolah-olah kemunculannya dapat membuat seluruh dunia bergetar. Ini, tanda dari Kaisar Dunia Bawah. Ketika Pangeran Dunia Bawah melihat tanda itu, sedikit keterkejutan dan antusiasme terpancar di matanya. Token Kaisar Dunia Bawah adalah token yang dibuat khusus oleh Kaisar Dunia Bawah setelah ia menyatukan Dunia Bawah. Token ini seperti stempel kekaisaran di zaman kuno. Inilah harta karun tertinggi di Dunia Bawah. Dengan memegang token ini, seseorang dapat memerintah seluruh Dunia Bawah dan memiliki kekuatan serta keagungan tak terbatas. Terlebih lagi, Ordo Kaisar Dunia Bawah dipalsukan oleh Kaisar Dunia Bawah. Meskipun tidak memiliki kekuatan ofensif, itu adalah senjata kekaisaran yang asli. Aku telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak menyangka bahwa Ordo Kaisar Dunia Bawah sebenarnya ada di tangan Tetua Agung. Tuan, Anda merahasiakannya dariku. Pangeran Dunia Bawah menatap Ordo Kaisar Dunia Bawah dengan mata menyala-nyala. Ordo Kaisar Dunia Bawah tampaknya memiliki kesadaran. Begitu muncul, ia secara otomatis membesar, seperti perisai hitam, terus-menerus menghalangi pedang Ziyang Tianzun. Sial! Pedang itu mengenai perintah Kaisar Hades, dan mengeluarkan serangkaian percikan api. Cahaya pedang yang tajam itu tidak meninggalkan jejak pada perintah Kaisar Hades. Ziyang Tianzun sedikit mengernyit, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya, tetapi segera digantikan oleh tekad kuat untuk bertarung. Apakah menurutmu token yang rusiak bisa menghentikanku? Ziyang Tianzun mendengus dingin, auranya tiba-tiba meningkat, dan pedang di tangannya bersinar terang. Potong! Teriak Ziyang Tianzun, dan pedang panjang itu menebas terus-menerus seperti badai, 36 pedang berturut-turut, dan masing-masing pedang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dentang, dentang, dentang. Bayangan pedang dan perintah Kaisar Hades bertabrakan dengan keras, menghasilkan suara keras, mengguncang kekosongan di sekitarnya. Di bawah serangan terus-menerus dari Ziyang Tianzun, Ordo Kaisar Hades akhirnya terpotong dan terbang keluar seperti busur yang jatuh dari langit. Ordo Kaisar Dunia Bawah.
Melihat ini, mata Pangeran Dunia Bawah langsung memerah. Dia terbang ke langit tanpa mempedulikan apapun dan terbang menuju Ordo Kaisar Dunia Bawah, ingin merebutnya kembali. Bagaimanapun, ini adalah simbol tertinggi Dunia Bawah. Namun, tepat saat Pangeran Dunia Bawah hendak mendekati perintah Kaisar Dunia Bawah, sesosok badan melesat seperti kilat. Sosok itu adalah Ye Kui. Meskipun Ye Kui tidak mengetahui fungsi dari Ordo Kaisar Hades, dia mengerti bahwa benda ini jelas merupakan sebuah harta karun karena belum rusiak setelah ditebas berkali-kali oleh Xi Yang Tianzun dengan pedangnya. Keluar! Teriak Ye Kui, sosoknya melesat dan muncul di hadapan Pangeran Dunia Bawah, meninjunya dengan keras. Wajah Pangeran Dunia Bawah berubah drastis. Dia tidak menyangka Ye Kui tiba-tiba merebut perintah Kaisar Dunia Bawah, dan serangannya begitu dahsyat. Dia dengan cepat mengangkat lengannya untuk menangkis, tetapi tetap saja pingsan oleh pukulan Ye Kui. Puff! Pangeran Dunia Bawah memuentekkan seteguk darah, dan badannya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Untungnya, para tetua kedua dan ketiga cerdas dan bergegas keluar dengan cepat untuk mendukung Pangeran Dunia Bawah. Underworld dari belakang. Ye Kui meraih Ordo Kaisar Hades, kembali ke tempat asalnya, lalu menyerahkan Ordo Kaisar Hades ke tangan Xiao Di. Ini adalah sesuatu dari dunia bawah, jadi aku akan memberikannya padamu, kata Ye Kui. Hati Xiao Di bergetar, memegang Ordo Hades, dan bertanya, Saudara Ye, apakah kamu tahu apa yang diwakilinya? Tidak masalah. Ye Kui berkata, aku akan memberikannya kepadamu. Untuk sesaat Xiao Di sangat tersentuh. Dia tahu harus berkata apa, menatap Ye Kui dengan lembut, dan mengucapkan dua kata dari bibirnya yang merah. Terima kasih. Tetua Agung yang telah kehilangan perintah dari Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa tanpa Ordo Kaisar Dunia Bawah, situasinya akan menjadi sangat sulit menghadapi serangan ganas Xi Yang Tianzun. Namun, sebagai manusia terkuat di Hades, harga diri yang ada dalam dirinya tidak membuatnya mudah mengakui kekalahan. Bahkan tanpa perintah Kaisar Dunia Bawah, aku tidak akan dikalahkan olehmu dengan mudah. Tetua Agung meraung, dan kabut abu-abu di sekitarnya langsung mendidih, menyapu ke arah Xi Yang Tianzun seperti gelombang. Di dalam kabut, wajah-wajah hantu mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul samar-samar, sambil mengeluarkan suara gemuruh, seakan-akan mereka adalah hantu-hantu jahat dari neraka 9 meter, yang berusaha melahap Xi Yang Tianzun. Ketika Xi Yang Tianzun melihat ini, jejak penghinaan melintas di matanya. Dia mendengus dingin, dan pedang di tangannya bersinar lebih terang, dan seluruh auranya mencapai puncaknya. Hari ini adalah hari kematianmu. Teriak Xi Yang Tianzun, sosoknya melesat ke arah Tetua Agung itu bagai kilat ungu. Ribuan bayangan pedang. Xi Yang Tianzun berteriak keras, dan pedang panjang di tangannya menari dengan cepat, langsung berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menutupi sesepuh agung itu. Setiap bayangan pedang mengandung kekuatan dahsyat, seolah dapat membelah langit dan memotong bumi. Tetua Agung tidak berani ceroboh sama sekali. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan pakaian tempur hitam di badannya bersinar terang, membentuk penghalang pertahanan yang kokoh. Perisai Netherworld. Tetua Agung meraung, dan kabut abu-abu mengembun di depannya, bertabrakan hebat dengan bayangan pedang Xi Yang Tianzun. Dentang, dentang, dentang. Bayangan pedang itu bertabrakan dengan perisai, menghasilkan serangkaian suara yang memekakkan telinga. Gelombang energi yang kuat menyebar ke segala arah, dan kekosongan itu hancur dimanapun ia lewat. Hancurkan untukku, teriak Xi Yang Tianzun, dan pedang panjang di tangannya bergetar hebat. Semua bayangan pedang menyatu dalam sekejap, membentuk energi pedang ungu besar, menebas ke arah perisai Tetua Agung. Duar. Energi pedang ungu menebas perisai, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Klik, perisai itu bergetar hebat dan retakan pun muncul. Wajah sang Tetua Agung pucat, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan bertahan. Datang lagi. Jejak kegilaan melintas di mata Xi Yang Tianzun. Dia mengayunkan pedang di tangannya lagi, dan energi pedang ungu lainnya ditebas. Energi pedang ini lebih tajam dari yang sebelumnya dan mengandung kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Duar. Perisai sang Tetua Agung akhirnya tak mampu menahannya dan hancur,
namun sisa kekuatan energi pedang ungu terus menebas ke arah sang tetua agung. Sial! Pada saat kritis, tetua agung mengeluarkan kapak perang hitam seperti kilat, yang dengan cepat bertabrakan dengan energi pedang ungu, menghasilkan suara yang tajam. Engah! Kapak perang terputus dalam sekejap, dan energi pedang ungu terus menebas ke depan. Sang tetua agung tak mampu mengelak dan terkena energi pedang, terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Puff! Sang tetua agung memuentehkan seteguk darah, dan bekas pedang yang dalam muncul di baju tempur hitamnya. Dia menenangkan badannya, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan, dan meraung pada Ziyang Tianzun, "Jangan begitu puas diri, aku belum kalah." Setelah mengatakan itu, tetua agung itu bergegas menuju Ziyang Tianzun lagi. "Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri." Ziyang Tianzun mensibir dan mengayunkan pedang di tangannya lagi. Kali ini serangannya bahkan lebih gila. Jauh sekali. Ketika Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka semua menjadi pucat, merasa seolah-olah bencana akan terjadi. Situasinya tidak baik. Imam besar mengingatkan, "Yang mulia, kita harus mencari cara, bagaimana jika tetua?" "Diam." Pangeran Dunia Bawah meraung sebelum imam besar selesai berbicara, "Yang lebih tua. Yang lebih tua tidak akan kalah, sama sekali tidak akan kalah." Bagaimana jika... Ketiga kata itu tersangkut di tenggorokan sang imam besar dan ia tidak berani mengucapkannya. Tetua kedua dan tetua ketiga saling bertukar pandang, dan keduanya memiliki ekspresi serius. Sekarang Ziyang Tianzun berada di atas angin dan memukuli tetua pertama seperti dewa pembunuh. Situasinya memang tidak baik. Akan tetapi, dalam pertempuran melawan Kaisar Semu, meskipun mereka cemas, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ragu sejenak. Tetua ketiga memberi nasihat, "Yang mulia, bagaimana kalau kita membuat beberapa persiapan untuk berjaga-jaga?" "Apa maksudmu? Apakah kau ingin aku melarikan diri?" tanya Pangeran Dunia Bawah. Tetua ketiga buru-buru berkata, "Yang mulia, bukan itu yang saya maksud." "Baiklah, saya adalah Pangeran Dunia Bawah, dan saya bersumpah untuk hidup dan mati bersama Dunia Bawah." Begitu Pangeran Dunia Bawah mengatakan ini, tetua kedua dan ketiga berdiri dengan kagum. Rasa hormat. Mereka tidak menyangka bahwa di saat kritis ini, Pangeran Dunia Bawah akan bersikap begitu bertanggung jawab. Dia layak menjadi orang yang kita ikuti. Bahkan sang pendeta agung pun tak kuasa menahan diri untuk menatap sang pangeran alam baka dengan penuh kekaguman. Tetua kedua berkata, "Jangan khawatir, Yang mulia, aku akan selalu berada di sisimu." "Aku juga," sesepuh ketiga menimpali. Imam besar juga berkata, "Bersumpah untuk hidup dan mati bersama Hades." Pangeran Hades menatap ke dalam kehampaan dan berkata, "Jangan panik, meskipun situasi saat ini tampaknya sedikit tidak menguntungkan bagi tetua agung. Saya percaya bahwa tetua agung itu pasti memiliki kartu truf. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Begitu saatnya tiba, dia akan membunuh orang tua itu." Pada titik ini, Pangeran Hades memperingatkan, "Awasi kutu kupret itu, perintah Pluto telah jatuh. Dia tidak boleh dibiarkan meninggalkan klan Nether hidup-hidup." "Dimengerti." Tetua kedua dan yang lainnya menjawab. Dalam kehampaan, sang tetua agung menangkis serangan Ziyang Tianzun sambil mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Meskipun pakaian tempur hitam di badannya kuat, pakaian itu semakin retak karena serangan terus-menerus dari Ziyang Tianzun. "Hancurkan untukku!" teriak Ziyang Tianzun, lalu mengayunkan pedang di tangannya dengan keras, dan energi pedang yang besar menebas ke arah tetua agung itu. Tetua agung menghindar dengan cepat, tetapi lengannya masih terkena energi pedang. Meskipun dia dilindungi oleh pakaian tempurnya, lengannya masih patah oleh energi pedang yang kuat. Pada saat itu, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh badan saya. Sang tetua agung tidak punya waktu untuk pulih dari luka-lukanya saat Ziyang Tianzun menyerang lagi, dengan pedang di tangannya seperti badai yang dahsyat. Sang tetua agung melawan balik dengan sekuat tenaganya, namun tak lama kemudian, ia terkena beberapa tebasan pedang dari Ziyang Tianzun. Setelah itu, Ziyang Tianzun menebas 108 pedang dalam satu tarikan napas. Setelan pertempuran hitam pada tetua agung akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan dengan suara, "Bang!" setelan itu berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara.
Tanpa perlindungan pakaian perangnya, situasi Tetua Agung menjadi lebih berbahaya. Jejak niat membunuh melintas di mata Zi Yang Tianzun. Dia berteriak keras, mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi, dan menebaskannya ke arah kepala Tetua Agung. Tidak, teriak Tetua Agung ketakutan. Ia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Tepat saat pedang panjang itu hendak mengenai Tetua Agung itu, ia tiba-tiba menghindar ke samping, lalu pedang panjang itu menyapu badannya dan hampir membelahnya menjadi dua. Tetua Agung itu masih terkejut. Dia menatap Zi Yang Tianzun yang haus darah dengan ketakutan di matanya dan berkata dengan cemas, "Dao You, ayo kita berhenti di sini." Tetua Agung masih terkejut, matanya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Zi Yang Tianzun akan bertarung semakin sengit. Dia dengan cemas berteriak kepada Zi Yang Tianzun, "Rekan Taois, mari kita berhenti di sini." Elder merasa takut. Dia khawatir jika dia terus seperti ini, dia akan mati di bawah pedang Zi Yang Tianzun. Zi Yang Tianzun mendengar ini dan mensibir, matanya penuh dengan penghinaan. "Kamu bilang itu akan dimulai, kamu bilang itu akan berhenti. Kamu pikir kamu siapa?" Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya kilatan cahaya dingin. Seluruh orang itu bergegas menuju sesepuh agung itu lagi seperti kilat ungu. Pedang panjang di tangan Zi Yang Tianzun mengayunkan serangkaian bayangan pedang tajam. Bayangan pedang itu disertai suara desiran angin yang menderu, menyelubungi sesepuh agung itu. Tetua Agung terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Zi Yang Tianzun tidak berniat menyerah. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa menahan rasa sakit di badannya dan melawan balik dengan tergesa-gesa. Dia segera membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Kabut abu-abu di sekelilingnya melonjak lagi, mencoba mengembun menjadi penghalang pertahanan. Namun, saat ini, dia tidak hanya terluka, tetapi juga malu di dalam hatinya, dan kekuatannya sangat berkurang. Penghalang pertahanan ini dengan mudah dipotong oleh bayangan pedang Zi Yang Tianzun segera setelah terbentuk. Puff! Sang Tetua Agung memuentekan seteguk darah dan badannya gemetar. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Zi Yang Tianzun, dan jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Jadi dia menggertakkan giginya, berbalik dan mulai melarikan diri. Mau lari? Tidak semudah itu. Zi Yang Tianzun mendengus dingin, menginjak tanah, dan mengejarnya seperti bayangan. Sang Tetua Agung melarikan diri dengan putus asa di depan, dan Zi Yang Tianzun mengejarnya dari dekat di belakang. Mereka mengejar mereka dari surga ke bumi, dan dari bumi ke surga. Kemanapun mereka lewat, langit dan bumi berubah warna, dan gunung serta sungai berguncang. Di daratan, gunung-gunung dan sungai-sungai yang awalnya damai hancur oleh kekuatan mereka, dan puncak-puncak reruntuh satu demi satu, mengepulkan debu. Sungai itu pun terbalik karena kekuatan yang dahsyat, dan air sungai mengalir kembali, membentuk gelombang besar. Di langit, awan gelap bergulung-gulung, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Kilat menyambar awan seperti naga, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat Tetua Agung melarikan diri, dia harus terus melawan serangan Zi Yang Tianzun. Setelah beberapa saat, dia memiliki beberapa luka lagi di badannya, dan darah terus mengalir keluar, menodai pakaiannya menjadi merah. Tidak hanya itu, ia menghabiskan banyak tenaga fisik saat melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ia tidak punya waktu untuk mengisinya kembali dan kecepatannya pun perlahan melambat. Rekan Taois, kurasa kita bisa bicara baik-baik. Tetua Agung berteriak dengan napas terengah-engah. Sekarang setelah kau tahu cara berbicara, apa yang akan kau lakukan pertama kali? Zi Yang Tianzun mensibir. Sang Tetua Agung merasa sangat tertekan. Bukankah kamu tidak bertarung lebih dulu? Jika dia tahu bahwa Zi Yang Tianzun begitu kuat, dia tidak akan bertarung dengan Zi Yang Tianzun di awal, tetapi akan menegosiasikan persyaratannya dengan benar. Mungkin hal-hal tidak akan berkembang sampai titik ini. Rekan Taois, mari kita bicarakan ini. Suara Tetua Agung terdengar memohon. Bicaralah. Zi Yang Tianzun mengutuk dan mengayunkan pedang di tangannya lagi. Energi pedang yang lebih tajam menebas ke arah Tetua Agung itu. Kemanapun energi pedang itu lewat, ruang itu terbelah, dan jurang setinggi 1000 kaki pun muncul. Meskipun Tetua Agung menghindar dengan cukup cepat, ia masih terkena sisa kekuatan pedang. Ia terlempar lagi dan jatuh dengan keras ke tanah, badannya hampir hancur berantakan. Penatua Agung. Di kejauhan,
Pangeran dunia bawah dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan terkejut serta marah. Mereka ingin bergegas menolong, tetapi mereka tahu betul bahwa mereka bukanlah tandingan Zi Yang Tianzun dan bergegas menolong hanya akan berarti kematian. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Tanya tetua kedua dengan cemas. Pangeran dunia bawah tidak tahu harus berbuat apa. Matanya penuh amarah dan keengganan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak peduli apa, kita tidak bisa hanya melihat tetua agung dibunuh olehnya." Saat ini, duar, suara yang memekakkan telinga terdengar dari kehampaan, seakan-akan seluruh dunia berguncang karena suara ini. Semua orang mendongak dan melihat aura Zi Yang Tianzun bangkit lagi seperti letusan gunung berapi. Energi ungu di sekelilingnya menjadi semakin pekat, dan pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. "Orang tua, ayo kita pergi." Setelah Zi Yang Tianzun selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya, jelas bersiap untuk membunuh tetua agung itu dengan satu pedang. Melihat tindakannya, sang tetua agung menjadi sangat murka. Sebagai seorang kaisar semu yang kuat, dia biasanya bersikap angkuh, berkuasa, dan disegani di dunia bawah. Bagaimana dia bisa dipaksa ke dalam situasi yang begitu menyedihkan? Seketika, kemarahan di hatinya melonjak seperti magma, dan dia meraung, "Kalau begitu, kamu juga harus meninggalkan hidupmu." Setelah itu, tetua itu menggunakan kecepatan ekstrimnya, dan sosoknya seperti kilat hitam, menyerbu ke dalam di sebuah istana yang megah. Ketika pangeran dunia bawah dan yang lainnya melihat kejadian ini, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Bukankah ini tempat penyimpanan tulang-tulang ayahku? Apa yang dilakukan tetua agung di sana? Pangeran dunia bawah mengerutkan kening, hatinya dipenuhi kegelisahan. Tetua kedua dan tetua ketiga juga saling berpandangan, mata mereka penuh kebingungan dan kekhawatiran. Setelah sang tetua agung bergegas memasuki aula, dia langsung menuju ke peti Mahtei besar. Peti Mahtei ini memancarkan suasana kuno dan misterius, dan terlihat sangat hikmat di aula. Sang tetua menatap peti Mahtei itu dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya. Ia segera membungkuk ke arah peti Mahtei itu dan berkata, "Tuan Hades, maafkan aku. Demi keselamatan Hades, aku hanya bisa meminjam kekuatan hidupmu." Akan tetapi, saat tutup peti jenazah itu terbuka sepenuhnya, wajah tetua agung langsung pucat pasi, matanya membelalak, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Suara tetua agung bergetar, dan firasat buruk muncul di hatinya. Karena peti Mahtei-nya kosong, tulang-tulang Hades telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan setumpuk abu. Siapa yang melakukannya? Sang tetua agung meraung ke langit, matanya merah. Kerangka Hades menyerap sejumlah besar nutrisi dan penuh vitalitas. Jika dia bisa mendapatkan vitalitas ini, tidak hanya tingkat kultivasinya akan dikembalikan ke kondisi puncaknya, tetapi kekuatan tempurnya juga akan meningkat pesat. Jika tetua agung tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia tidak akan pernah berpikir untuk menyerang kaisar dunia bawah. Tetapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Duar, Zi Yang Tianzun mengejar dengan momentum yang kuat. Apakah menurutmu kau bisa melarikan diri dengan bersembunyi di sini? Jangan naif. Zi Yang Tianzun berkata dengan dingin, pedang di tangannya siap menyerang kapan saja. Sang tetua agung menghilang tanpa sepatah kata pun dan berubah menjadi gumpalan asap. Meski kerangka Hades telah hilang, ia masih memiliki kartu truf. Ini juga merupakan kartu truf terbesar Hades. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu dengan benda itu. Sang tetua berlari menjauh dan berkata dengan penuh kebencian, "Kau benar-benar ingin membunuhku di wilayah Hades." Itu hanya angan-angan. Tak lama kemudian, sang tetua datang pelarian itu berhenti di samping jurang. Setelah tetua agung dan Zi Yang Tianzun meninggalkan aula, pangeran dunia bawah dan yang lainnya mengikuti ke aula. Saat mereka melangkah memasuki aula, mata semua orang tertuju pada peti Mahtei yang terbuka. Ketika mereka melihat kerangka Kaisar Hades telah menghilang dari peti Mahtei dan hanya tersisa setumpuk abu, ekspresi wajah Pangeran Hades dan yang lainnya langsung membeku, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. "Di mana tulang-tulang ayahku?" Suara pangeran dunia bawah bergetar karena keterkejutan dan kemarahan yang tak dapat disembunyikan. Dia bergegas ke peti Mahtei dalam beberapa langkah, menatap tumpukan abu, seolah berharap menemukan petunjuk dari sana. Tetua kedua berkata dengan kaget dan marah,
Mengapa kerangka Kaisar Hades menghilang? Ini adalah hal terpenting bagi klan Hades kita, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tetua ketiga bahkan lebih bingung, dengan sedikit ketakutan dalam suaranya, dan berkata, "Bukankah Kaisar Hades telah berbaring di peti mati? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa menjadi seperti ini?" Pangeran klan Hades tiba-tiba menoleh, menatap pendeta tinggi, dan bertanya dengan cemas, "Pendeta tinggi, apa yang terjadi?" Pendeta tinggi juga bingung saat ini, dahinya dipenuhi keringat, bibirnya sedikit gemetar, dan dia tergagap dalam menjawab, "Yang mulia, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini terlalu aneh. Secara logika, kerangka Kaisar Hades seharusnya terbaring di peti mati." Pangeran klan Hades berkata lagi, "Pendeta tinggi, Anda ahli dalam ramalan, dapatkah Anda mengetahuinya?" "Saya akan mencoba." Setelah pendeta tinggi selesai berbicara, dia menutup matanya dan melantunkan mantra tanpa suara. Sesaat kemudian, imam besar membuka matanya dan berbisik, "Yang mulia, saya tidak dapat memahaminya." Setelah mendengar apa yang dikatakan imam besar, pangeran dunia bawah menjadi semakin marah. Dia meninju peti mati dan berteriak, "Sia-sia. Kamu biasanya membanggakan betapa hebatnya keterampilan meramalmu, tetapi bagaimana mungkin itu tidak berguna pada saat kritis?" Imam besar menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata pangeran dunia bawah. Dia merasa tidak nyaman dan bersalah. Dia tahu bahwa di saat kritis ini, dia lalai dalam menjalankan tugasnya karena tidak dapat memberikan informasi berguna apapun kepada pangeran dunia bawah. Melihat hal ini, tetua ketiga segera menasihati, "Yang mulia, jangan khawatir. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk menemukan tulang-tulang Hades. Kita harus tenang dan menganalisis dengan saksama, siapa yang berani mencuri tulang-tulang Hades." Pangeran Hades melirik abu di peti mati, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Tulang-tulang ayahku tidak dicuri, tetapi diubah menjadi abu." "Apa?" Kedua tua-tua dan imam besar merasa ngeri. Pangeran dunia bawah mengeras giginya dan berkata, "Seseorang menyerap vitalitas ayahku, jadi dia berubah menjadi abu." Dia berkeping-keping. Penatua ketiga ragu-ragu dan berkata, "Mungkinkah itu penatua yang hebat?" "Tidak." Pangeran dunia bawah mengatakan, "Jika tuan itu menyerap vitalitas tulang ayah saya, maka Zi Yang Tianzun tidak akan menjadi lawannya." Penatua ketiga bertanya lagi, "Mungkinkah itu kamu tidak akan menjadi lawannya?" "Dunia bawah, mereka tidak pernah meninggalkan penglihatan saya." Penatua ketiga mengerutkan kening, "Siapa itu?" "Tidak peduli siapa itu, ia harus ditemukan untuk saya." Pangeran dunia bawah mengatakan, "Semua kerja keras kami selama bertahun-tahun telah sia-sia. Jika kamu tidak dapat menemukan orang itu, maka kamu akan dikuburkan bersama ayahku." Ketika pendeta agung mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Tetua kedua berkata cepat, "Yang mulia, masalah ini sangat penting, dan kerangka Kaisar dunia bawah telah menjadi seperti ini, dan hasilnya tidak dapat diubah. Saya pikir kita harus menunggu hasil dari tetua agung sebelum kita membicarakan masalah ini." "Baik, Yang mulia." Tetua ketiga mengikuti dan menyarankan, "Mari kita kalahkan musuh terlebih dahulu, dan kemudian selidiki masalah kerangka Kaisar dunia bawah." Pangeran dunia bawah menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia mengangguk dan berkata, "Kedua tetua benar, yang terpenting saat ini adalah melawan musuh asing. Mari kita pergi dan melihat situasi dengan tetua agung terlebih dahulu." Setelah kata-kata itu jatuh, pangeran dunia bawah dan rombongannya dengan cepat meninggalkan aula dan segera melihat tetua agung dan Zi Yang Tianzun. Pada saat yang sama, dia juga melihat Ye Kui dan yang lainnya. Sang tetua agung berdiri di tepi tebing, dengan jurang di belakangnya. Zi Yang Tianzun memegang pedang, hanya berjarak 100 langkah dari sang tetua agung. Tiba-tiba wajah pangeran dunia bawah dan yang lainnya berubah. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa jurang di belakang tetua agung itu adalah area terlarang di dunia bawah. Ada harta karun tertinggi yang tersembunyi di area terlarang. Karena tetua agung sudah datang ke sini, berarti dia siap menggunakan harta itu. Pada saat yang sama, mereka pun menghela napas lega. Orang tua dari sekte pedang King Yun itu benar-benar kuat. Dia benar-benar bisa memaksa tetua agung itu sampai ke titik seperti itu. Pendeta agung berkata dengan emosi,
Tetua ketiga berkata dengan suara dingin, orang tua itu mengira dia pasti menang, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah melangkah ke gerbang neraka. Benar sekali. Tetua kedua melanjutkan, selama tetua pertama menggunakan harta karun di area terlarang, orang tua dari sekte pedang King Yun itu pasti akan mati. Pangeran dunia bawah tertawa, kekuatan harta karun di area terlarang tidak terbayangkan. Begitu dikorbankan, bahkan seorang kaisar semu pun akan menderita. Ziyang Tianzun sudah mati. Di sisi lain, Ye Kui menatap jurang, mengerutkan kening, dan berkata, orang tua itu melarikan diri ke sini dan berhenti. Sepertinya dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan. Alis panjang Zhenren berkata dengan nada meremehkan, tidak peduli apa yang dia andalkan, senior Ziyang akan membunuhnya. Saat ini, suara Ziyang Tianzun terdengar. Mengapa kau tidak melarikan diri? Tetua itu memiliki ekspresi tenang dan berkata, Dao You, aku mengakui bahwa kau sangat kuat, tetapi ini adalah wilayah klan dunia bawah. Tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku. Aku harap kompetisi berakhir di sini. Aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Dao You, aku bisa mengizinkanmu membawa Ye Changsheng dan yang lainnya pergi dari klan dunia bawah. Aku juga bisa memaafkan Ye Changsheng karena telah membunuh begitu banyak orang dari klan dunia bawahku. Aku juga bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah menyentuh Xiaodi sedikit pun mulai sekarang. Jika kau setuju. Sebelum tetua itu selesai berbicara, dia disela oleh Ziyang Tianzun, bagaimana jika aku tidak setuju? Tidak setuju. Mata tetua itu menunjukkan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat jiwamu terbang dan jatuh ke dalam reinkarnasi. Bersambung.